Tega. Aku ditalak suami saat aku minta diantar ke dokter untuk kontrol kandungan namun malah dianggap merepotkan. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit di luar jendela masih memelas, menyisakan rintik-rintik hujan yang malas setelah paginya diguyur deras. Butiran air itu seolah mencerminkan keadaan hatiku. Tidak benar-benar reda, hanya berhenti sejenak sebelum mungkin kembali menguyurkan segala keluhnya. Aku, Dinda, duduk di tepi sofa dengan kedua tangan melingkupi perutku yang telah membulat sempurna. Usia kandunganku sudah memasuki bulan ke-7. Sebuah fase di mana setiap gerakan kecil bayi di dalam terasa seperti keajaiban yang sekaligus membebani. Setiap tendangannya adalah pengingat manis akan kehidupan yang kutumbuh, tapi juga pengingat akan betapa rapuhnya tubuhku kini. Aku menatap jam dinding untuk kesekian kalinya. Jarum jam yang bergerak lamban itu menunjukkan pukul 13.30. Jadwal kontrol dengan Dr. Riani di kliniknya adalah pukul 14. Perhitungan waktu di kepalaku sudah berjalan. 15 menit untuk bersiap, 30 menit perjalanan jika lancar, ditambah waktu mencari parkir. Kami sudah harus berangkat sekarang juga jika tidak ingin terlambat. Nafasku sedikit tersengal saat aku berusaha berdiri. Berat di bagian depan tubuhku benar-benar terasa. Mas, panggilku pada suamiku, Mas Lukman, yang sejak tadi pagi terpaku di depan layar laptopnya di meja makan. Bahkan suara keyboard yang ia ketik terdengar begitu agresif, seolah adalah suara paling penting di dunia ini. Mas Lukman, panggilku lagi, sedikit lebih keras, mencoba menembus konsentrasinya yang sepenuhnya tersedot oleh pekerjaannya. Dia mengangkat wajahnya sebentar, matanya masih menyipit menatap layar, sebelum akhirnya kembali menunduk. Iya, apa, Din? Ada apa? Katanya, tanpa benar-benar memerhatikanku. Sudah jam 1:30, Mas. Ayo, kita harus berangkat. Nanti telat ke Dr. Riani. Jelasku, sambil berjalan pelan mendekatinya. Satu tangan masih menopangi punggung bawahku yang terasa pegal. Dia menghela napas panjang, kesal. Jari jemarinya berhenti mengetik. Harus diantar? Kamu nyetir sendiri aja tidak bisa? Lihat nih, katanya sambil menunjuk layar laptopnya yang penuh dengan spreadsheet dan grafik. Laporan untuk meeting besok pagi belum selesai. Ini urgent banget. Aku harus selesaikan ini sekarang. Hati kecilku sudah mulai tersayat. Tapi Mas, hujan deras tadi pagi. Jalannya pasti masih licin di beberapa tempat. Aku tidak yakin bisa nyetir dengan aman dalam keadaan seperti ini. Perutku sudah sangat besar, Mas. Susah untuk manuver. Suaraku bergetar, berusaha tidak menangis. Dinda, jangan dramatis. Itu kan cuma kontrol rutin. Minggu lalu juga kamu sendiri, kan baik-baik saja? Kamu bisa kok. Aku benar-benar tidak bisa ninggalin ini. Lagi pula, nanti sore ada meeting online sama klien dari Singapura. Jam 5. Waktunya mepet. Jawabnya, masih dengan nada yang dingin dan tidak peduli. Matanya kembali menyipit menatap angka-angka di layar. Air mataku yang sudah lama menggenang akhirnya jatuh juga. Rasa lelah, ketidaknyamanan, dan yang paling menyakitkan, perasaan diabaikan, membanjiriku. Ini bukan cuma kontrol rutin, Lukman, kataku. Suaraku sedikit meninggi karena emosi. Ini tentang bayi kita. Dokter bilang mau bahas hasil lab yang kemarin, tentang kadar gulaku. Dan aku cuma minta ditemani sekali ini. Rasanya seperti aku menjalani semua ini sendirian. Dia mendadak membanting laptopnya tertutup. Suara bantingannya membuatku terkejut. Dia berdiri, wajahnya merah karena marah. Dinda, kamu tuh jadi merepotkan sekali akhir-akhir ini. Dulu kamu bukan begitu. Mandiri, kuat. Sekarang hal kecil saja, seperti ke dokter, selalu harus dibuat ribut. Selalu ada saja yang harus dikomplain. Aku capek, Dinda. Capek dengar keluhanmu.
Aku punya tekanan kerja yang besar, tapi kamu tidak pernah mengerti. Aku terpaku, tidak percaya dengan setiap kata yang meluncur dari mulutnya. Lukman, aku mengandung anakmu. Ini bukan keluhan. Ini kenyataan yang harus aku hadapi setiap hari. Mual, pusing, kaki bengkak, susah tidur. Aku jalani semua dengan senang hati. Tapi sekali ini aku cuma butuh kamu ada di sampingku. Itu terlalu banyak. Ya, itu terlalu banyak saat aku sedang sibuk seperti ini, teriaknya. Kalau kamu merasa tidak diurus, tidak didukung, lebih baik kita selesai saja. Aku talak kamu sekarang. Sekali. Pulang saja ke orang tuamu. Mereka yang bisa urus kamu dengan baik. Dunia berputar kencang. Kata talak itu menggantung di udara, tajam dan menusuk-nusuk jantungku. Aku tidak bisa bernapas. Aku hanya bisa menatapnya, lelaki yang kucintai, yang kukira akan mendukungku di saat-saat seperti ini, justru mengucapkan kata yang menghancurkan segalanya. Tangisku pecah tanpa kendali, tapi dia sudah memalingkan wajahnya, mengambil laptopnya dan berjalan masuk ke dalam kamar, meninggalkanku sendirian di ruang tengah dengan hati yang hancur berantakan. Kesunyian yang tiba-tiba menyergap ruang keluarga itu terasa lebih menyakitkan daripada teriakan-teriakannya. Aku masih terduduk lemas di lantai, tubuhku menggigil bukan karena hawa dingin yang menyusup dari jendela, tetapi karena guncangan dahsyat yang baru saja merobek seluruh keberadaanku. Kata-katanya, "Aku talak kamu," masih bergema di telingaku, seperti belati beracun yang terus menusuk-nusuk relung jiwaku yang paling dalam. Air mata mengalir deras tanpa henti, membasahi pipi dan juga kaos hamilku yang sudah terasa sempit. Tanganku secara refleks meraih perutku, merasakan tendangan halus bayi di dalam, seolah ia pun merasakan kecemasan dan kepedihan yang melandanya. "Tenang, sayang," bisikku getir pada janingku. "Ibu di sini. Ibu akan selalu melindungimu." Tapi, bisikan itu terasa hampa. Bagaimana mungkin aku bisa melindunginya, sementara aku sendiri merasa begitu rapuh dan terhianati? Beberapa menit berlalu, atau mungkin lebih lama, aku tidak tahu. Waktu seakan membeku dalam gelembung kesedihan yang pekat. Aku mendengar langkah kaki berat mendekat dari arah kamar. Mas Lukman berdiri di hadapanku, wajahnya masih memerah, tetapi sekarang lebih padat dengan amarah yang membeku, dingin, dan penuh ketidaksabaran. Dia tidak lagi berteriak, tapi nada suaranya justru lebih menusuk. "Kamu masih di sini juga?" hardiknya. Suaranya datar namun penuh ancaman. "Aku pikir kamu sudah mengerti. Aku tidak main-main, Dinda." Aku mengangkat kepalaku, mataku sudah sembab dan berair. "Lukman, tolong," desisku, suaraku serak dan nyaris tidak terdengar. "Kamu tidak bisa berkata seperti itu. Ini bukan hanya tentang aku dan kamu. Ini tentang dia," kataku sambil menunjuk perutku. "Dia anakmu. Kamu tidak bisa mengusir kami begitu saja hanya karena kamu sedang marah." Dia menyeringai, ekspresi sinis yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Marah? Ini bukan sekadar marah, Dinda. Ini sudah lama menumpuk. Aku lelah dengan semua kelemahanmu, dengan semua permintaanmu. Kau pikir mengandung itu adalah alasan untuk menjadi begitu bergantung dan merepotkan?" Mendengar kata merepotkan untuk kesekian kalinya, rasanya seperti ditampar. "Merepotkan? Aku mengandung anakmu selama 7 bulan. Lukman, 7 bulan. Aku mengalami semua mual, pusing, dan rasa sakit dengan senang hati karena untuknya. Untuk kita. Dan sekarang, hanya karena sekali ini aku meminta bantuanmu, aku disebut merepotkan." Suaraku pecah, bergetar antara tangis dan kemarahan yang mulai menyala. "Ya, merepotkan," potongnya, tak memberiku kesempatan untuk bernapas. "Dan kau tahu apa? Aku sudah memikirkannya. Hidupku akan jauh lebih tenang tanpamu dan tangisan serta tuntutanmu yang tiada henti. Aku butuh kedamaian. Aku butuh seseorang yang kuat, yang tidak menjadikan kehamilan sebagai alasan untuk menjadi beban." Beban. Aku terkesiap. Kata itu terasa begitu kejam. Aku adalah istrimu, Lukman. Bukan beban. Aku adalah partner MU. Seharusnya kita melalui ini bersama. Partner. Dia menyeringai lagi.
Partner yang baik tidak akan menambah beban ketika pasangannya sedang di bawah tekanan. Partner yang baik akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Kau tidak bisa melakukan itu, Dinda. Kau selalu membutuhkan aku. Dan hari ini, aku memutuskan bahwa aku sudah cukup. Dia berbalik, berjalan ke arah lemari penyimpanan. Jantungku berdebar kencang. Ada firasat buruk yang menggelayuti. Apa yang akan kau lakukan? Dia membuka lemari dan mengeluarkan koper besar, lalu melemparkannya dengan kasar ke depanku. Koper itu mendarat dengan suara keras di lantai, hanya beberapa senti dari kakiku. Kemas barang-barangmu, perintahnya, suaranya tegas dan tanpa celah untuk negosiasi. Ambil semua yang ingin kau bawa, dan pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi di rumah ini. Dunia benar-benar runtuh. Aku tidak bisa percaya. Ini seperti adegan dalam mimpi buruk yang paling mengerikan. Tapi, kandunganku, Lukman, dia butuh ayahnya. Dia butuh tempat tinggal yang layak. Kamu tidak bisa mengusirku dalam keadaan seperti ini. Dia boleh jadi anakku, dan aku akan memenuhi kewajibanku nanti. Tapi kamu, dia menunjukku dengan jari yang akcusatori. Kamu bukan lagi istriku. Cepat, keluar dari rumah ini. Pulanglah ke orang tuamu. Mereka pasti dengan senang hati merawat putri kecil mereka yang manja ini. Kepalaku pusing. Rasanya semua oksigen di ruangan itu hilang. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku lunglai. Aku jatuh kembali ke lantai. Tangisku menjadi isakan yang tidak terbendung. Rasa sakit itu bukan hanya emosional, tetapi juga fisik. Perutku terasa kencang, dan aku mulai khawatir untuk bayiku. Dia hanya berdiri di sana, memandangiku dengan dingin, tanpa secuil pun empati atau penyesalan di matanya. Dia benar-benar tega. Dan dalam sekejap, semua bayangan tentang keluarga bahagia yang selalu kami impikan bersama hancur berantakan, digantikan oleh kenyataan pahit bahwa pria yang kukasihi ternyata bisa begitu kejam dan tak berperasaan. Aku terduduk lemas di lantai yang dingin. Butiran-butiran debu yang mungkin tersisa dari lemparan koper itu seakan menari-nari di sinar remang-remang yang masuk dari jendela. Setiap partikel debu itu seperti metafora dari sisa-sisa pernikahan kami yang baru saja dihancurkan. Beterbangan tak beraturan, tak berarti, dan hanya menambah sesak di dada. Koper tua warna hitam yang biasa kami bawa untuk liburan kini tergeletak seperti peti mati yang menampung jenazah harapanku. Aku memandangnya, tak percaya bahwa benda itu kini menjadi simbol pengusiranku dari rumah yang kubangun dengan cinta, dari kehidupan yang kupikir akan kujalani selamanya bersamanya. Lukman masih berdiri tegak, seperti patung yang dingin dan tak berperasaan. Tangannya terkangkang di pinggang, menunggu. Nafasku tersengal-sengal, mencoba menelan ludah yang terasa pahit. Rasa mual yang biasanya datang di pagi hari, kini muncul karena goncangan emosi yang terlalu dahsyat. Lukman, tolong. Suaraku parau, nyaris seperti bisikan. Kamu tidak bisa serius melakukan ini. Apa yang akan kukatakan pada orang tuaku? Bagaimana dengan bayi kita? Di mana kami akan tinggal? Aku mencoba meraih nalurinya sebagai calon ayah, sebagai suami, apapun yang masih tersisa di dalam dirinya. Dia menghela napas panjang, tapi bukan napas penyesalan. Itu adalah helaan napas kelelahan dan kejengkelan, seperti seorang guru yang menghadapi murid yang bandel. Dinda, aku sudah bilang, urus itu sendiri. Kau selalu bilang wanita itu kuat, kan? Nah, sekarang saatnya kau membuktikannya. Ambil koper itu, kemas barang-barangmu, dan pergi. Aku tidak ingin ada drama lagi. Drama? Kata itu keluar dari mulutku seperti desisan. Kau pikir ini drama, Lukman? Ini hidupku. Hidup anakmu. Kau mengusir istrimu yang sedang hamil 7 bulan. Ini bukan drama, ini kekejian. Suaraku meninggi, dipenuhi keputusasaan yang mendidih. Wajahnya berkerut. Jangan membesar-besarkan. Aku tidak mengusir. Aku memberimu solusi. Pulang ke orang tuamu. Mereka pasti lebih mampu merawatmu dalam keadaan seperti ini, katanya sambil melirik perutku dengan pandangan yang membuatku merasa seperti benda cacat. Dan bagaimana dengan pekerjaanku? Barang-barangku di sini? Buku-buku catatanku, proyek yang sedang kukerjakan? Tanyaku,
mencoba mencari tali penyelamat apapun yang bisa membuatku tetap bertahan di sini, setidaknya sampai aku menemukan akal. Kau bisa mengambil dokumen-dokumen pentingmu. Untuk yang lain, tinggalkan saja. Atau aku bisa mengirimkannya nanti. Tapi sekarang, aku ingin kau pergi. Aku butuh ketenangan. Aku butuh ruang untuk berpikir, jawabnya dengan nada final. Aku melihat sekeliling ruangan. Vas bunga yang kubeli di pasar loak, lukisan abstrak yang kami pilih bersama saat bulan madu, karpet lembut tempat kami sering duduk menonton film. Setiap sudut berteriak kenangan. Tapi sekarang kenangan itu terasa seperti pisau yang menyayat. Dengan gemetar, aku meraih koper itu. Rasanya berat, bukan karena fisiknya, tapi karena beban simbolis yang dibawanya. Aku membukanya dengan jari-jari yang kaku. Aku tidak tahu harus membawa apa. Pikiranku kacau balau. Lukman, dia anakmu. Bisikku untuk terakhir kalinya, mencoba memanggil belas kasihan terakhir yang mungkin masih tersembunyi di dalam hatinya. Tidakkah kau ingin menemaninya tumbuh? Melihatnya lahir? Menjadi ayah untuknya? Dia memalingkan wajah. Untuk sesaat, aku kira melihat kedipan sesuatu di matanya. Bayangan penyesalan, mungkin. Tapi itu cepat hilang, digantikan oleh ketegaran yang membuatku frustrasi. Dia akan tetap anakku, apapun yang terjadi. Tapi saat ini, yang terbaik adalah kita berpisah. Sekarang, tolong percepat. Aku punya janji meeting online soon. Janji meeting. Prioritasnya masih pada pekerjaan. Aku menunduk, air mata menitik deras ke dalam koper yang kosong. Dengan gerakan lambat dan hati yang hancur, aku mulai berjalan tertatih-tatih ke kamar tidur. Setiap langkah terasa seperti mengarungi medan ranjau kenangan. Aku mengambil beberapa pakaian longgar yang masih muat, beberapa foto kenangan yang tak tega ku tinggalkan, dan dokumen-dokumen penting. Aku melewatkan banyak hal, buku-buku favoritku, koleksi parfum, hadiah-hadiah yang pernah dia berikan. Semuanya terasa beracun sekarang. Ketika aku kembali ke ruang tamu dengan koper yang setengah terisi, dia masih berdiri di posisi yang sama, sekarang sibuk dengan ponselnya, mungkin memeriksa email atau jadwal meetingnya. Dia bahkan tidak melihatku. Aku pergi, kataku, suaraku datar, sudah kehabisan emosi. Dia hanya mengangguk, masih tidak menatapku. Oke, hati-hati di jalan. 3 kata itu, hati-hati di jalan, terdengar begitu kosong, begitu klise, begitu tidak tulus, hingga menusuk lebih dalam daripada kata-kata kasar sebelumnya. Tanpa kata lagi, aku membalikkan badan dan membuka pintu rumah. Udara luar yang lembab menerpaku. Aku melangkah keluar, meninggalkan kehidupan lamaku di belakang, dengan hanya sebuah koper dan janin di rahimku sebagai teman menuju ketidakpastian. Pintu tertutup dengan lembut di belakangku, dan suara itu seperti bunyi gubuk yang mengubur harapan. Perjalanan menuju rumah orang tuaku terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Koper yang kutarik terasa semakin berat, bukan hanya karena barang-barang di dalamnya, tapi karena beban kesedihan dan pengkhianatan yang kutanggung. Setiap langkah kakiku terhuyung-huyung, tidak hanya karena fisik yang lemah, tetapi juga karena goncangan jiwa yang masih terus bergetar hebat. Butiran air mata mengaburkan pandanganku, membuat trotoar yang basah oleh rintikan hujan sisa-sisa siang tadi terlihat seperti lukisan abstrak yang suram dan tak berbentuk. Aku terus memegangi perutku, berbicara pelan pada bayi di dalam, memohon maaf padanya karena harus melalui ini semua, karena harus merasakan stres dan kepedihan yang tengah melandaku. Tenang, sayang, bisikku getir, suaraku pecah oleh isakan. Ibu akan membawamu ke tempat yang aman. Nenek dan kakek pasti akan menyambut kita dengan hangat. Tapi di dalam hati, keraguan dan rasa malu menggerogoti. Bagaimana mungkin aku menjelaskan semua ini pada mereka? Bagaimana aku memberitahu bahwa menantu yang mereka anggap baik dan bertanggung jawab ternyata tega mengusir anak mereka sendiri dalam keadaan hamil tua? Setibanya di depan pagar rumah masa kecilku, jantungku berdebar kencang. Lampu teras yang menyala terang seperti mercusuar di tengah kegelapan malam dan hidupku yang porak-poranda. Aku menarik napas dalam-dalam, memberanikan diri untuk membuka gerbang yang berderit pelan. Tanah basah di halaman depan terasa lembab di bawah sandalku. Sebelum sempat menekan bel, pintu utama terbuka. Mama berdiri di sana, dengan wajah yang awalnya penuh keheranan,
lalu berubah menjadi kekhawatiran yang mendalam saat matanya menatapku, tubuhku yang gemetar, mata yang bengkak dan merah, serta koper kecil di tanganku. Dinda? Nak, apa yang terjadi? Kenapa kamu di sini larut malam begini? Lukman mana? Tanya Mama dengan suara bergegas, langsung mendekat dan meraih tanganku yang dingin. Sentuhannya yang hangat membuat air mataku kembali meleleh tanpa kendali. Aku tak bisa langsung menjawab. Isakanku yang tertahan selama perjalanan akhirnya meledak di depan ibuku sendiri. Tubuhku lunglai, dan Mama segera memelukku erat, membiarkan kepalaku bersandar di bahunya yang tidak seteguh dulu, tetapi masih menjadi tempat ternyaman di dunia. Mama, dia mentalak aku. Akhirnya bisa kuucapkan di antara isakan yang menyengat. Dia mengusirku dari rumah. Hanya karena aku minta diantar ke dokter untuk kontrol kandungan. Dia bilang aku merepotkan. Mama mendadak diam. Pelukannya semakin erat, dan kurasakan tubuhnya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang bergolak. Apa? Lukman mentalak kamu? Di usiamu yang sudah hamil besar ini? Suaranya rendah, bergetar, penuh dengan emosi yang ditahan. Di mana dia sekarang? Di mana suamimu itu? Saat itu, Papa muncul dari dalam rumah, kacamatanya melorot di hidung. Wajahnya yang biasanya tenang langsung berkerut melihat keadaan kami berdua. Ada apa ini? Kenapa Dinda menangis? Kenapa ada koper? Tanyanya, suaranya berat penuh kekhawatiran. Mama melepaskan pelukannya, masih memegangi pundaku. Katanya Lukman mentalaknya. Yah, mengusir anak kita dari rumahnya hanya karena hal sepele. Papa terdiam sejenak, matanya membelalak tak percaya sebelum berubah menjadi sorot kemarahan yang dalam. Namun, sebagai seorang yang kalem, dia mengambil napas panjang. Sudah, jangan berdiri di luar. Masuklah, nak, kamu pasti kedinginan dan kelelahan. Mama segera memimpinku masuk ke dalam, sementara Papa mengambil koper dari tanganku. Sentuhan tangannya yang besar dan berurat terasa menenangkan. Rumah masa kecilku masih berbau sama, harum bunga melati dan kayu lama. Aroma yang selalu membangkitkan kenangan aman dan damai. Mama mendudukkanku di sofa empuk di ruang keluarga, lalu bergegas mengambil segelas air hangat dan selimut. Dia duduk di sampingku, terus mengelus punggungku. Ceritakan pada Mama dan Papa. Nak, apa yang sebenarnya terjadi? Dimulai dari awal. Dengan suara terputus-putus dan mata yang terus berkaca-kaca, aku menceritakan semuanya. Permintaanku yang sederhana untuk diantar, penolakan dan kemarahan Lukman, kata-kata, merepotkan, yang diulang-ulang, hingga akhirnya kata, talak, yang diucapkan dengan begitu mudah dan dingin. Setiap kali mengingat kembali detik-detik itu, rasanya seperti disayat-sayat pisau. Papa mendengarkan dengan diam, tapi kulihat kepalan tangannya menegang. Mama sesekang menghela napas, menggeleng-geleng kepala, atau memelukku kembali. Tega sekali dia, bisik Mama akhirnya, suaranya parau. Setelah semua yang kau berikan, setelah kau mengandung anaknya, dia berani memperlakukanmu seperti ini. Papa akhirnya berbicara, suaranya tenang tapi berwibawa. Dinda, dengarkan Papa. Apa yang Lukman lakukan itu tidak benar. Sangat tidak benar. Talak bukan main-main. Apalagi diucapkan dalam keadaan emosi seperti itu. Tapi yang terpenting sekarang adalah kamu dan calon cucu kami. Kamu tidak sendirian. Mama dan Papa di sini untukmu. Rumah ini selalu rumahmu. Mama mengangguk kuat-kuat, matanya juga berkaca-kaca sekarang. Benar, nak, kamu tinggal di sini. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Urusan dengan Lukman, nanti kita hadapi bersama. Sekarang, istirahatlah. Kamu sudah melalui hari yang sangat berat. Mereka memaksaku untuk berbaring di kamar lamaku yang masih tetap rapi seperti dulu. Saat merebahkan tubuh yang lelah dan hati yang luka di tempat tidur yang familiar, di antara bau spray bersih dan kenangan masa kecil, aku akhirnya merasa aman untuk melepaskan semua beban. Tangisku pecah lagi, tetapi kali ini, ada dua pasang tangan yang dengan setia menepuk dan menghibur. Tangan yang tidak akan pernah mengusirku, tangan yang akan selalu melindungi, tangan orang tuaku. Di tengah kehancuran, aku menemukan pelabuhan pertama untuk berlabuh. Keesokan paginya,
Sinar matahari yang menyelinap melalui jendela kamar lamaku justru terasa seperti pengingat pahit akan realita baru yang harus kuhadapi. Kenyamanan semalam yang diberikan oleh kasur lama dan selimut beraroma lavender ibarat pelarian sementara dari badai yang menerpa. Saat kesadaranku pulih sepenuhnya, beban itu kembali menyesak dadaku, lebih berat dari sebelumnya. Aku masih di sini, di kamar masa remajaku, bukan di rumah yang kubangun bersama Lukman. Luka akibat kata-kata, talak, dan merepotkan masih terasa segar, seperti luka bakar yang terus berdenyut. Aku mendengar suara-suara sayup dari ruang keluarga. Suara mama yang bergegas di dapur, gemerincing piring, dan suara rendah papa yang sedang berbicara di telepon. Aku menarik napas dalam-dalam, memberanikan diri untuk keluar. Setiap langkah terasa seperti mengarungi lumpur kenangan pahit. Di meja makan, sudah tersedia sarapan hangat, bubur ayam dengan kerupuk dan telur setengah matang, persis kesukaanku kecil dulu. Mama segera mendekat saat melihatku. Sudah bangun, nak? Bagaimana tidurnya? Coba makan. Ini mama buatkan bubur ayam kesukaanmu, ujarnya dengan senyum lembut yang tak sepenuhnya berhasil menyembunyikan kekhawatiran di matanya. Terima kasih, Ma, kataku, suaraku masih serak. Aku duduk, mencoba menikmati sesuap dua suap, tapi rasanya seperti makan pasir. Kerongkonganku terasa sempit. Papa menutup teleponnya dan mendekati meja. Wajahnya tampak lebih keriput pagi ini. Beban yang dipikulnya terlihat jelas. Tadi pagi, aku sudah menghubungi Kak Rina dan Kak Adi. Mulainya, menyebutkan nama kedua kakak perempuanku. Aku ceritakan kejadian semalam. Jantungku berdebar. Apa kata mereka? Sebelum Papa sempat menjawab, bel rumah berbunyi nyaring. Mama bergegas membukanya. Dan kedua kakakku, Rina dan Adi, langsung menyergapku dengan pelukan erat hampir bersamaan. Rina, yang lebih tua, wajahnya langsung merah padam, matanya menyala-nyala. Dinda, Papa bilang Lukman mentalak kamu? Itu beneran? Dia berani-beraninya, teriak Rina, suaranya nyaris mendesis. Tangannya mengepal. Mana alamat rumahnya? Aku mau ke sana sekarang. Hadapi dia. Siapa dia sangka dia itu? Adi, yang biasanya lebih kalem, kali ini juga tak kalah panas. Gila itu orang. Istri hamil 7 bulan ditalak dan diusir? Dia pikir dia siapa? Aku tidak terima. Din, tidak terima. Dia memegangi pundakku, matanya membelalak penuh amarah yang membara. Pemandangan ini, dukungan tanpa syarat dari mereka, membuat air mataku kembali meleleh. Tapi di sisi lain, aku takut. Aku tahu karakter kedua kakakku. Rina yang belak-belakan dan Adi yang biasanya pendiam tapi sekali marah bisa meledak. Jangan, Kak, jangan. Pintaiku, menarik napas dalam-dalam. Aku tidak ingin kalian terlibat. Aku tidak mau ada keributan yang lebih besar. Keributan? Dia sudah mengobrak-abrik hidupmu. Dinda, bantah Rina. Dia harus tahu konsekuensinya. Dia harus merasa malu. Papa yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang namun penuh wibawa, memotong ketegangan di ruangan. Rina, Adi, duduk. Tenang dulu. Kedua kakakku mematuhi, meski wajah mereka masih memancarkan kemarahan. Kemarahan kalian adalah bentuk kasih sayang pada Dinda. Papa paham, lanjut Papa. Menatap kami satu persatu. Tapi, mendatangi Lukman dengan emosi seperti ini bukanlah solusi. Itu hanya akan memperkeruh keadaan. Bisa-bisa kalian yang malah berurusan dengan hukum. Tapi, Pak, kita tidak bisa diam saja. Dia tidak boleh seenaknya begitu, protes Adi. Kita tidak akan diam, jawab Papa tegas. Tapi kita harus bijak. Fokus kita sekarang adalah Dinda dan calon cucu kita. Mereka berdua yang paling penting. Mereka butuh ketenangan, bukan keributan. Lukman sudah membuat keputusan bodohnya, dan karma akan datang sendiri padanya. Percayalah pada Papa. Mama mengangguk, tangannya menggenggam tanganku erat. Papa benar, nak-nak. Sekarang, yang Dinda butuhkan adalah dukungan kita, bukan balas dendam. Dinda butuh istirahat, butuh nutrisi yang baik untuk bayinya. Urusan dengan Lukman,
Kita selesaikan nanti dengan kepala dingin dan melalui jalur yang benar. Jalur hukum. Rina menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Jalur hukum? Misalnya, kita konsultasi dengan pengacara. Jelas Papa. Talak yang diucapkan begitu saja tidak serta-merta sah secara hukum. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Kita punya posisi yang kuat. Tapi sekali lagi, itu nanti. Prioritas sekarang, dia menatapku lembut, adalah kamu, Dinda. Kesehatanmu dan bayi adalah yang utama. Aku memandangi keluarga yang berkumpul di sekelilingku. Kemarahan mereka, kekhawatiran mereka, dan nasihat bijak Papa, semuanya adalah bentuk cinta yang nyata. Berbeda dengan dinginnya Lukman. Terima kasih, bisikku, suaraku bergetar. Terima kasih sudah tidak menyalahkanku. Terima kasih sudah ada di sini untukku. Rina akhirnya meraih tanganku, ekspresinya melunak. Kami selalu ada untukmu, adik. Kami cuma marah karena kami menyayangimu. Kami tidak tega melihatmu disakiti seperti ini. Adi mengangguk. Iya, tapi Papa benar. Untuk sekarang, kamu istirahat. Urusan si brengsek itu, biar kami yang urus nanti. Dengan cara yang benar. Mereka kemudian membujukku untuk menghabiskan buburku, bercerita tentang hal-hal kecil untuk mencoba meringankan suasana. Di tengah puing-puing kehancuran rumah tanggaku, aku menemukan benteng yang kokoh. Aku mungkin kehilangan seorang suami, tetapi aku mendapatkan kembali dukungan tanpa syarat dari orang-orang yang paling mencintaiku. Dan untuk saat ini, itu cukup memberiku kekuatan untuk bernapas, untuk bertahan, setidaknya untuk 1 hari lagi. Hari itu, langit di luar jendela rumah orang tuaku berwarna kelabu, seolah turut berduka atas keadaan yang menimpaku. Jadwal kontrol kandungan dengan Dr. Riani yang seharusnya dijalani dengan penuh sukacita dan ditemani sang suami, kini terasa seperti tugas berat yang harus kujalani dengan luka yang masih begitu perih. Mama dengan setia telah menyiapkan segalanya sejak pagi, menyaksikanku dengan mata yang tak pernah lepas dari setiap gerak-gerikku, seolah takut aku akan runtuh sepenuhnya. Ayo, nak, mobil sudah siap. Mama antar kamu ke Dr. Riani, ujar Mama dengan suara lembut sambil meraih jaket dan tasnya. Tangannya yang hangat memegangi pundakku, memberiku kekuatan untuk berdiri dari kursi makan yang terasa begitu nyaman untukku bersembunyi. Aku tidak yakin bisa melalui ini, bisikku, suaraku gemetar. Bayangan klinik Dr. Riani, yang biasanya penuh dengan pasangan suami istri yang saling mendukung, kini terasa seperti ruang pengadilan yang akan menghakimi kegagalanku sebagai seorang istri. Mama mendekat, menatapku dengan penuh keyakinan. Kamu kuat, Dinda. Lebih kuat dari yang kamu kira. Dan Mama akan ada di sampingmu, setiap langkahnya. Untuk kamu, dan untuk calon cucu Mama. Dia meraih tanganku, menggenggamnya erat. Kita hadapi ini bersama. Perjalanan ke klinik terasa sunyi. Aku memandang keluar jendela, menyaksikan dunia yang terus berputar dengan acuh, tak peduli dengan kehancuran yang terjadi dalam hidupku. Mama sesekali melemparkan kalimat-kalimat penyemangat, mencoba memecah kesunyian yang berat. Sampai di klinik, suasana yang familiar justru membuat dadaku sesak. Ada beberapa pasangan duduk di ruang tunggu, sang suami dengan setia menemani, ada yang memegangi tangan istrinya, ada yang dengan sabar membacakan artikel dari majalah. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan wajah yang mulai kembali basah. Mama dengan sigap mendaftarkanku dan menemani aku duduk di sudut yang agak terpencil. Tidak apa-apa, nak, bisik Mama sambil terus menggenggam tanganku. Fokus pada bayimu. Itu yang terpenting. Saat namaku dipanggil, aku berjalan tertatih-tatih masuk ke ruang pemeriksaan, didampingi Mama yang tak lelah memberikan senyum penyemangat. Dr. Riani, dengan wajah ramahnya yang biasa, menyambutku. Namun, matanya yang tajam langsung menangkap ketidakhadiran Lukman dan aura kesedihan yang jelas terpancar dariku. Bu Dinda, silakan duduk, sambutnya hangat. Mas Lukman tidak bisa ikut hari ini, tanyanya sambil melihat berkas medisku. Mama yang duduk di sampingku memegangi pundakku, memberiku kekuatan untuk menjawab. Aku menarik napas dalam. Dia tidak bisa, Dok, jawabku, suaraku parau. Dokter Riani mengangguk pelan, tetapi tatapannya penuh perhatian.
Ia mulai melakukan pemeriksaan rutin, mengukur tekanan darah, memeriksa denyut jantung janin, mengukur tinggi fundus uteri. Setiap sentuhannya profesional, namun ada kelembutan ekstra yang ia tunjukkan. Bayinya sehat dan aktif sekali, Bu Dinda, katanya sambil tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Denyut jantungnya kuat, sesuai perkembangan usianya. Aku mencoba tersenyum tipis, berusaha merasakan sukacita itu, tapi rasanya hampa. Terima kasih, Dok. Setelah pemeriksaan utama selesai, Dokter Riani duduk kembali di kursinya, menatapku dengan serius. Bu Dinda, dari tekanan darah ibu agak sedikit tinggi, dan dari wajah ibu, ada sesuatu yang berat yang sedang ibu tanggung. Stres tidak baik untuk janin. Ada yang ingin ibu ceritakan? Tanyanya dengan penuh empati. Mama memandangku, memberiku izin dengan matanya. Dan dengan air mata yang sudah tak terbendung lagi, aku menceritakan segalanya. Kata-kata, merepotkan, talak, dan pengusiran yang terjadi hanya karena permintaan sederhana untuk diantar ke klinik pada hari ini. Dokter Riani mendengarkan dengan seksama, wajahnya semakin serius. Sesekali ia menghela napas, menggeleng-geleng kepala penuh rasa tidak percaya. Strength, ya, Bu Dinda. Ibu harus sangat kuat, ujarnya setelah aku selesai, suaranya berisi dukungan yang tulus. Untuk ibu sendiri dan untuk bayi ibu. Kondisi stres seperti ini bisa mempengaruhi tekanan darah dan kesehatan ibu secara umum, yang pada akhirnya juga mempengaruhi janin. Dia berhenti sejenak, memastikan aku menangkap setiap katanya. Ibu tidak sendirian. Banyak ibu hamil yang melalui masa-masa sulit, dan mereka bisa melewatinya. Ibu juga bisa. Fokuslah pada hal-hal yang bisa ibu kendalikan. Makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan kelilingi diri dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Dia kemudian menuliskan beberapa resep vitamin tambahan dan menekankan pentingnya kontrol rutin. Jangan sampai skip pad hanya karena alasan ini. Kesehatan ibu dan bayi adalah prioritas utama. Saat kami beranjak pergi, Dokter Riani masih menyematkan pesan terakhir. Ibu Dinda, ini bukan salah ibu. Ibu adalah ibu yang hebat dan kuat. Teruslah berjuang untuk calon buah hati ibu. Keluarnya dari ruang praktik terasa seperti menyelesaikan sebuah pertempuran kecil. Mama memelukku erat. Kamu dengar kata dokter, Nak? Kamu kuat. Dan kita akan melalui ini bersama. Perjalanan pulang terasa sedikit lebih ringan. Meski luka itu masih ada, tapi ada sedikit kelegaan karena telah membagikan beban itu, dan karena adanya penguatan dari seorang profesional yang memahami. Aku meletakkan tangan di perutku, merasakan tendangan kecil bayiku. Ibu akan kuat untukmu, sayang, bisikku pelan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ada secercah keyakinan yang kembali menyala dalam diriku. Hampir 10 hari telah berlalu sejak aku diusir dari rumah yang dulu kusebut sebagai rumah tanggaku. 10 hari di mana setiap bangun pagi terasa seperti memulai pertempuran baru melawan kenangan, rasa sakit, dan ketidakpastian. Kehidupan di rumah orang tua perlahan mulai menemukan ritmenya yang baru, meski bayangan Lukman dan kekejamannya masih sering muncul dalam mimpi burukku. Aku berusaha fokus pada janin yang semakin aktif bergerak, mencoba menenangkan diri bahwa aku masih memiliki dia, bahwa aku harus kuat untuknya. Suatu sore, saat aku sedang berbaring di kamar mencoba membaca buku parenting untuk mengalihkan pikiranku, teleponku berdering. Nama yang terpampang di layar membuat nafasku tersangkut di kerongkongan. Lukman. Jantungku berdebar kencang, campuran antara harapan palsu dan kecemasan yang mendalam. Apakah dia akan meminta maaf? Apakah dia sudah sadar akan kesalahannya yang keterlaluan? Dengan tangan gemetar, aku menjawab teleponnya. Halo? Kataku. Suaraku lebih kecil dan tidak stabil dari yang kuharapkan. Dinda. Suaranya terdengar di seberang sana. Dingin. Datar. Tidak ada nada penyesalan atau kehangatan. Itu adalah suara yang sama yang mengusirku 10 hari yang lalu. Kamu sudah tenang sekarang? Pertanyaan itu membuatku tertegun. Sudah tenang. Seolah yang kualami adalah suasana hati yang buruk, bukan pengkhianatan dan pengusiran. Apa maksudmu, Lukman? Tanyaku, berusaha menahan gejolak emosi yang mulai mendidih lagi. Aku ingin kita menyelesaikan ini dengan cepat dan tidak berlarut-larut, katanya,
Langsung to the point. Aku sudah bicara dengan seorang teman yang pengacara. Kamu perlu segera mengurus surat cerainya. Prosesnya akan lebih mudah jika kamu yang mengajukan dengan alasan talak. Harapanku yang sedari tadi dipendam runtuh seketika. Ini bukan telepon untuk berdamai. Ini adalah telepon untuk mempercepat perceraian. Lukman, kamu serius? Suaraku pecah. Kamu tidak ingin berbicara? Tidak ada penyesalan sama sekali setelah apa yang kamu lakukan. Dia mendengus di seberang telepon, terdengar tidak sabar. Bicara tentang apa, Dinda? Apa yang sudah terjadi ya sudah. Aku sudah move on. Aku rasa kamu juga harus. Move on? Kata-kata itu seperti tamparan. Bagaimana mungkin dia bisa move on dari 7 tahun pernikahan dan seorang anak dalam kandungan hanya dalam 10 hari? Lukman, ini tentang kita. Tentang keluarga kita. Tentang anakmu yang akan lahir beberapa bulan lagi. Dan aku akan memenuhi kewajibanku sebagai ayah nanti. Tapi sebagai suami, sudah selesai. Jawabnya dengan tegas. Aku sudah dapat calon yang lebih pengertian dan mandiri. Dinda. Tidak merepotkan seperti kamu. Dia mengerti kesibukanku, tidak menuntut macam-macam. Setiap katanya seperti pisau yang semakin mengoyak-ngoyak jiwaku yang sudah remuk. Calon yang lebih pengertian dan mandiri. Tidak merepotkan. Dia tidak hanya meninggalkanku, dia sudah menemukan penggantinya dan dengan kejam membandingkanku. Jadi, selama ini aku hanya merepotkan untukmu. Isakku tidak lagi mampu menahan tangis. Semua pengorbananku, semua dukunganku selama ini, hanya berakhir dengan kata, merepotkan? Lihat, ini yang aku maksud, Dinda. Kamu selalu dramatisisir segala sesuatu. Selalu jadi korban. Aku butuh partner yang kuat, yang tidak menjadikan kehamilan sebagai alasan untuk menjadi beban. Dia, dan dia menyebut, dia, dengan nada bangga. Sangat mandiri dan tidak pernah membebani aku dengan masalah-masalah sepele. Aku diam. Terlalu sakit untuk berbicara. Terlalu hancur untuk menemukan kata-kata. Jadi, tolong urus surat cerainya dengan cepat, pintanya lagi, nadanya seperti sedang memberi perintah pada bawahannya. Aku tidak ingin ini berlarut-larut. Semakin cepat kamu terima kenyataan, semakin baik untuk semua. Kenyataan bahwa kamu adalah orang yang tega dan tidak punya hati. Desisku, suaraku bergetar oleh kemarahan dan rasa sakit yang campur aduk. Terserah kamu mau bilang apa. Yang penting, uruslah. Dan tanpa kata-kata tambahan, tanpa maaf, tanpa hati-hati untuk bayinya, dia menutup telepon. Tut, tut, tut. Bunyi telepon yang putus itu seperti palu godam terakhir yang menghancurkan sisa-sisa harapanku tentang dia. Telepon jatuh dari tanganku. Tubuhku gemetar tak terkendali. Tangisku meledak, bukan lagi isakan sedih, tetapi jeritan hati yang terhianati, diinjak-injak, dan kemudian dibuang begitu saja. Mama yang mendengar tangisanku bergegas masuk ke kamar. Dia langsung memelukku erat tanpa bertanya apapun. Aku bersandar pada bahunya, merasakan seluruh dunia berputar terlalu cepat. Dia sudah ada yang lain. Lolongku, suaraku parau. Dan dia minta aku segera mengurus perceraian. Mama hanya mengelus punggungku. Suaranya lembut tapi berisi amarah yang tertahan. Dia tidak layak untuk air matamu, nak. Dia tidak layak untuk kamu. Biarkan karma yang membalasnya. Kamu, fokus pada dirimu dan bayi kamu. Tapi saat itu, kata-kata mama sulit masuk ke dalam hatiku. Rasa sakit karena ditolak, dibandingkan, dan kemudian digantikan dengan begitu mudahnya, adalah luka yang teramat dalam. Lukman tidak hanya mentalak dan mengusirku. Dia dengan kejamnya telah menginjak-injak harga diriku dan menunjukkan bahwa dia bisa dengan mudah menemukan upgrade-nya. Dan itu adalah pukulan terberat yang harus kuterima di tengah kondisi fisik dan emosionalku yang paling rentan. Hari-hari berikutnya setelah telepon keji dari Lukman, aku seperti berjalan dalam kabut. Setiap tawa atau obrolan ringan dengan keluarga terasa seperti topeng yang kukenakan untuk menyembunyikan luka di dalam yang masih terus berdarah. Namun, perlahan-lahan, kabut itu mulai tersibak oleh berita-berita kecil yang mulai bermunculan. Seperti sinyal pertama bahwa alam semesta mungkin tidak tinggal diam atas ketidakadilan yang menimpaku.
Kakak iparku, Arif, yang kebetulan bekerja di industri yang sama dengan Lukman, sektor kontraktor dan properti, datang berkunjung suatu sore. Wajahnya yang biasanya ceria tampak serius, dan ada gelagat ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Setelah menyerahkan oleh-oleh untuk Mama dan bertukar sapa, dia mencuri-curi pandang ke arahku. Din, ada sesuatu yang mungkin ingin kamu dengar. Tentang Lukman. Mulutnya pelan, seolah menimbang-nimbang. Papa yang sedang duduk di sampingku langsung menyingsingkan korannya. Mama berhenti mengupas buah. Aku sendiri menegakkan badan, jantung berdebar-debar. Apa itu, Mas Arif? Tanyaku, mencoba terdengar tenang. Arif menarik napas. Jadi, di kalangan kami lagi ramai dibicarakan. Proyek besar yang ditanganin Lukman, proyek apartemen di kawasan Sudirman itu, kolapse. Kolapse, tanyaku, tidak mengerti sepenuhnya. Runtuh. Gagal total. Jelas Arif, matanya bersinar sedikit, bukan karena senang, tapi lebih karena rasa, sudah tahu akan begitu. Ternyata, perhitungan struktur yang dia ajukan ke klien ada kesalahan fatal. Dia terlalu percaya diri, pakai software baru tanpa double check dengan engineer senior. Waktu inspeksi mendadak oleh tim klien, ketahuan. Fondasi dan beberapa bagian struktur utama tidak memenuhi standar keamanan. Dia membuat jeda, memastikan kami mencerna. Kliennya marah besar. Mereka bukan cuma memutuskan kontrak, tapi juga menuntut ganti rugi yang sangat besar. Ganti rugi karena keterlambatan, kerusakan nama baik, dan biaya pembongkaran ulang. Jumlahnya bisa menghabiskan modal perusahaan Lukman bahkan lebih. Suasana di ruang keluarga hening sejenak. Aku hanya bisa menatap Arif, mencoba memproses informasi itu. Lukman selalu membanggakan proyek itu. Itu adalah proyek terbesarnya, yang katanya akan membawa perusahaannya ke level berikutnya. Apakah dia bisa bangkit dari ini? Tanyaku akhirnya, suaraku lirih. Meski sakit hati, naluri untuk peduli ternyata masih ada. Arif menggeleng, wajahnya sungguh-sungguh. Sangat sulit, Din. Namanya sudah tercoreng di kalangan klien besar. Siapa yang mau percaya lagi sama orang yang ceroboh dan mengabaikan prosedur keselamatan? Perusahaannya itu kan masih relatif kecil. Tuntutan ganti rugi saja kemungkinan besar akan membuatnya bangkrut. Dia mungkin harus jual aset-asetnya. Mungkin bahkan, Arif tidak melanjutkan, tapi kami semua tahu maksudnya. Rumah yang dulu kami tinggali. Tuhan, bisik Mama, menggeleng-gelangkan kepala. Ada perasaan campur aduk di matanya. Prihatin, tapi juga mungkin sedikit puas bahwa keadilan mulai bekerja. Katanya, lanjut Arif, menurunkan suaranya seolah-olah menyampaikan rahasia. Kesalahannya sepele tapi fatal. Dia terlalu sibuk dan terlalu percaya diri. Mungkin pikirannya tidak fokus, terdistraksi hal lain. Arif tidak menyebutkan apa distraksinya, tapi kami semua bisa menebak. Calon, barunya dan drama perceraian yang dia ciptakan. Papa akhirnya berbicara, suaranya berat. Ini konsekuensi dari kesombongan dan kelalaian. Ketika seseorang merasa dirinya paling hebat dan mengabaikan hal-hal mendasar, jatuhnya akan sangat keras. Papa menatapku. Ini bukanlah hal untuk disyukuri, Dinda. Tapi ingat, setiap tindakan ada konsekuensinya. Dia memilih untuk meninggalkan kamu di saat kamu paling membutuhkannya. Dan mungkin pikirannya tidak jernih karena pilihannya itu. Sekarang, dia harus menghadapi buah dari pilihannya. Aku mengangguk pelan. Aku tidak merasakan kebahagiaan atau kemenangan. Yang kurasakan justru emptiness. Kosong. Sedih yang dalam. Ini adalah pria yang pernah sangat kucintai, ayah dari bayi dalam kandunganku. Melihat kehancurannya, meski disebabkan oleh kesombongannya sendiri, terasa getir. Apakah dia tahu bahwa kamu tahu? Tanyaku pada Arif. Pasti. Dunia kami sempit, Din. Kabar buruk menyebar lebih cepat dari kabar baik. Dia pasti sudah tahu bahwa orang sudah membicarakan kegagalannya di mana-mana. Reputasinya hancur. Mama mendekat dan memegangi panggulku. Karma tidak pernah datang terlambat, Nak. Dia mungkin mengira dengan calon barunya yang mandiri, itu hidupnya akan lebih baik. Tapi nyatanya,
Kesuksesan dibangun dari tanggung jawab dan ketenangan pikiran, bukan dari mengabaikan orang yang seharusnya dia lindungi. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit. Bayangan Lukman yang sombong dan percaya diri di telepon bercampur dengan bayangan dirinya yang sekarang, yang sedang menghadapi kehancuran finansial dan reputasi. Aku tidak bahagia. Tapi aku juga tidak lagi merasa bahwa dialah orang yang paling berkuasa. Karma telah mulai bekerja, dan langkah pertamanya terasa begitu cepat dan telak. Aku memeluk perutku. Lihat, sayang, bisikku. Hidup ini penuh dengan pilihan. Dan setiap pilihan, ada harganya. Aku berjanji pada diriku dan bayiku untuk tidak pernah mengabaikan tanggung jawab dan hati nurani, betapapun beratnya pilihan yang harus diambil. Runtuhnya proyek Lukman adalah peringatan keras, baginya, dan juga untukku, bahwa kesombongan dan pengkhianatan akan selalu menemui jalan buntu. Kehancuran proyek Sudirman bagai gempa bumi yang mengguncang fondasi kehidupan profesional Lukman. Getarannya tidak hanya dirasakan oleh klien dan kompetitor, tetapi merambat naik hingga ke jajaran atas perusahaan tempatnya bekerja. Perusahaan kontraktor tempat Lukman menjadi salah satu project manager ternama itu mulai gerah. Nama baik mereka ikut tercoreng oleh kegagalan yang dinilai berasal dari kelalaian dan kesombongan individu. Beberapa hari setelah kabar buruk itu menyebar, Arif kembali datang ke rumah orang tuaku. Kali ini, ekspresinya lebih serius, membawa kabar dari dalam yang mungkin bahkan lebih memalukan bagi Lukman daripada sekadar kerugian finansial. Pagi tadi, ada meeting darurat di kantor Lukman. Mulanya Arif langsung ke inti permasalahan setelah duduk. Direktur utamanya, Pak Handoko, sendiri yang memimpin. Aku, Mama, dan Papa langsung memusatkan perhatian. Suasana ruang keluarga kembali tegang. Apa yang terjadi? Tanya Papa, meletakkan cangkir tehnya. Proyek Sudirman itu kan membuat perusahaan kena getahnya. Kliennya bukan main-main. Mereka menyebarkan review buruk yang mempengaruhi calon investor lain, jelas Arif. Nah, dalam meeting itu, Pak Handoko konon marah besar. Dia tidak hanya membahas kegagalan teknis proyek. Arif menatapku, seolah memastikan aku siap mendengarnya. Dia menyoroti sisi lain dari penyebab kegagalan itu. Katanya, dari hasil evaluasi internal, performa Lukman dalam beberapa bulan terakhir memang menurun drastis. Dia sering miset detail, tidak fokus dalam meeting, dan judgementnya dipertanyakan. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu persis apa yang menyebabkan penurunan performa itu. Fokusnya yang terpecah antara pekerjaan, calon, barunya, dan upayanya untuk menyingkirkanku. Lalu, desak Mama, yang sudah tidak sabar. Lalu, lanjut Arif, yang membuat meeting itu semakin panas. Konon Pak Handoko menyindir langsung soal kehidupan pribadi Lukman. Dia bilang, sebagai leader, kamu harus bisa memisahkan urusan pribadi dan profesional. Reputasi kamu di luar sekarang tidak hanya sebagai orang yang ceroboh, tapi juga sebagai suami yang tega meninggalkan istri yang sedang hamil tua. Itu mencerminkan karakter dan integritas yang dipertanyakan. Mataku membelalak. Dia, atasan Lukman tahu. Arif mengangguk. Ternyata istri Pak Handoko adalah anggota komunitas sosial yang sama dengan ibu Lukman. Kabar tentang Lukman mentalak istri yang hamil 7 bulan dan mengusirnya dari rumah sudah sampai ke telinga mereka. Dan bagi Pak Handoko, karakter seseorang di rumah mencerminkan karakter kerjanya. Papa menghela napas, mengangguk pelan. Bijaksana sekali Pak Handoko. Apa kata Lukman? Tanyaku, hampir tidak bersuara. Dia konon membantah, mencoba membelokkan pembicaraan, dan membela diri bahwa itu adalah urusan pribadinya. Tapi Pak Handoko langsung memotong. Dia bilang, ketika kamu memilih untuk mengambil keputusan kejam dalam kehidupan pribadimu yang akhirnya mengganggu konsentrasi dan performa kerjamu, itu sudah menjadi urusan perusahaan. Perusahaan ini dibangun atas kepercayaan. Klien percaya pada integritas kita. Jika integritas individunya dipertanyakan, bagaimana mungkin klien akan percaya? Arif berhenti sejenak, menikmati efek dramatis dari ceritanya. Pada akhir meeting, Pak Handoko memberikan peringatan keras. Lukman di-freeze dari semua proyek besar untuk waktu yang tidak ditentukan. Dia diturunkan, sementara
Hanya menangani proyek-proyek kecil dan harus melapor langsung kepada senior manajer yang lain. Gajinya juga dipotong signifikan. Astaga, bisik Mama. Dia dihukum bukan hanya karena kesalahan teknis, tapi juga karena dianggap tidak berintegritas. Tepat sekali, Bu, kata Arif. Dan yang lebih parah, efek sosialnya. Rekan-rekan kerjanya yang dulu mendukungnya, sekarang mulai menjaga jarak. Mereka seperti takut tertular, aib, atau dianggap dekat dengan orang yang dianggap tidak memiliki etika. Dia dikucilkan, secara halus. Aku terdiam, mencerna semua informasi itu. Lukman yang begitu bangga dengan karirnya, yang selalu menjadikan pekerjaannya sebagai alasan untuk menelantarkanku, kini justru kehilangan segalanya karena alasan yang sama. Karma tidak hanya datang dalam bentuk finansial, tetapi juga dalam bentuk reputasi dan harga diri. Jadi, bukan hanya uang dan proyek yang hilang, gumamku, lebih kepada diriku sendiri, tapi juga kepercayaan dan rasa hormat. Ya, sahut Arif. Dan dalam dunia kerja, terutama di levelnya, kepercayaan dan reputasi adalah segalanya. Akan sangat sulit baginya untuk bangkit dari ini. Bahkan jika nanti dia pindah perusahaan, cerita tentang kegagalan proyek Sudirman dan urusan talaknya akan terus membayanginya. Papa meletakkan tangannya di pundakku. Kamu lihat, Nak, alam semesta mempunyai caranya sendiri untuk mengembalikan keseimbangan. Kesombongan dan kejahatan selalu akan terjatuh oleh batu sandungannya sendiri. Malam itu, sebelum tidur, aku membayangkan Lukman. Bukan lagi pria percaya diri yang dengan dingin mengusirku, tetapi seorang yang terpuruk, dikucilkan, dan kehilangan harga diri di tempat yang paling dia banggakan, karirnya. Aku tidak bersukacita. Sebaliknya, rasa itu digantikan oleh sebuah pelajaran yang sangat mahal, bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur oleh pencapaian materi atau profesional, tetapi oleh bagaimana kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang paling bergantung pada kita. Lukman mungkin pernah sukses, tetapi karena kelalaian dan kekejamannya, dia kehilangan segalanya dalam sekejap. Dan pelajaran itu terasa lebih pahit daripada segala bentuk balas dendam. Dunia seakan tidak memberi Lukman waktu untuk bernapas. Sebelum luka akibat kegagalan proyek dan sanksi dari atasan sempat mengering, karma berikutnya telah datang menghampiri dengan cara yang mungkin paling menyakitkan baginya, melalui orang yang dia anggap sebagai pelarian dan upgrade dari diriku. Aku sedang menemani Mama berbelanja kebutuhan bayi di sebuah mall ketika tak sengaja berpapasan dengan Sari, teman lama kuliahku yang kebetulan juga kenal cukup dekat dengan lingkaran sosial Lukman. Wajahnya langsung berubah begitu melihatku, dari ekspresi santai menjadi campuran antara kasihan dan ingin berbagi gosip. Dinda, lama banget nggak ketemu, sapanya, lalu matanya melirik perutku yang sudah membesar. Duh, udah besar ya? Sehat? Sehat, Sar. Alhamdulillah, jawabku singkat, mencoba tersenyum. Aku dengar kabarnya, bisiknya, mendekat. Aku nggak percaya waktu dengar. Lukman tega banget ya? Aku hanya mengangguk, tidak ingin membahas lebih dalam di tempat umum. Tapi Sari sepertinya sedang ingin berbagi informasi. Dia tuh, kamu tahu nggak soal, siapa namanya? Ya, wanita baru yang dia pamer-pamerin. Tanyanya dengan suara berbisik. Mama yang berdiri di sampingku langsung memasang telinga. Aku menggeleng, hati berdebar-debar. Tidak. Dia hanya bilang dia sudah dapat calon yang lebih baik. Sari menghela napas, matanya berbinar. Nah, itu dia. Namanya Clara. Kerjanya di Bandung. Aku kenal soalnya dia satu gym sama aku. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Aku dan Mama serentak menggeleng, penasaran. Clara itu kabur dari Lukman, ujar Sari, hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ternyata, dia baru tahu soal kamu. Soal Lukman mentalak dan ngusir istri yang lagi hamil tua. Sari menurunkan suaranya lagi. Katanya, Clara dulu kagum sama Lukman karena dia terlihat sukses, pede, dan ambisius. Tapi begitu dia dengar kabar bahwa Lukman tega ninggalin istri yang hamil, dan itu dari sumber yang terpercaya, langsung shock. Dia konfrontasi Lukman. Lalu, desak Mama, yang sudah tidak sabar. Lalu,
Lukman coba beralasan. Bilangnya itu karena kamu yang sulit diatur, cengeng, dan merepotkan. Tapi Clara ternyata nggak bodoh. Dia bilang, laki-laki yang bisa ninggalin dan nyakiti istri yang lagi mengandung anaknya, apalagi sampai mentalak dan ngusir, itu bukan laki-laki yang bisa dipercaya. Itu laki-laki yang tidak punya hati nurani. Sari mengutip dengan semangat. Clara langsung putus kontak. Blokir nomornya. Bahkan katanya dia sampai bilang ke teman-temannya, aku mau cari suami, bukan monster. Aku berdiri terpaku. Kata-kata Clara itu, meski datang dari seorang yang awalnya kupandang sebagai lawan, terasa seperti pembenaran atas segala rasa sakit yang kualami. Bahwa yang salah bukan aku, tetapi benar-benar Lukman. Jadi, dia ditinggalkan? Tanyaku, masih tidak percaya. Iya, bukan cuma ditinggal, Din. Clara sampai cerita ke circle pertemanannya. Dan sekarang banyak cewek di circle itu yang jadi aware dan jauhin Lukman. Reputasinya di mata perempuan-perempuan yang dulu mungkin ngefans sama dia, hancur berantakan. Dia sekarang jadi bahan gunjingan, bukan cuma di dunia kerja, tapi juga di pergaulannya. Sari memegang tanganku. Aku kasihan sama kamu, Din. Tapi kamu tahu, ini karma untuknya. Dia pikir dengan ketenaran dan uangnya dia bisa dapatin wanita yang lebih baik. Tapi wanita yang benar-benar punya moral dan akal sehat, mana mau sama laki-laki yang karakternya jelek seperti itu. Perjalanan pulang dari mall terasa berbeda. Aku diam di dalam mobil, memandang keluar jendela. Bayangan Lukman yang ditinggalkan oleh Clara, wanita yang dia bangga-banggakan, wanita yang dia banding-bandingkan denganku, membuatku merasakan emosi yang kompleks. Ada sedikit kepuasan, ya, tentu saja. Tapi lebih dari itu, yang kurasakan adalah sebuah penegasan. Dia ditinggalkan oleh orang yang dia kira akan membawanya ke kehidupan yang lebih baik. Ma, bisikku pada Mama yang sedang menyetir. Mama mengangguk, matanya tetap fokus di jalan. Iya, Nak, itu membuktikan sesuatu. Membuktikan bahwa pada akhirnya, kejahatan dan pengkhianatan tidak akan pernah menarik orang-orang baik. Clara, meski awalnya tertarik pada kesuksesan materi Lukman, ternyata masih punya prinsip yang benar. Dia menyadari bahwa kesuksesan tanpa integritas adalah sia-sia. Dan Lukman, dia sekarang sendirian. Gumamku. Ya, jawab Mama. Dia kehilangan segalanya dalam waktu singkat. Pekerjaan, reputasi, dan sekarang, pelariannya. Dia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya sendiri. Sendirian. Sesampainya di rumah, aku masuk ke kamar dan merenung. Lukman yang egois dan sombong itu kini pasti sedang merasakan pahitnya dikhianati oleh ekspektasinya sendiri. Dia mengira dunia akan memujinya karena meninggalkan yang lemah dan beralih kepada yang kuat. Nyatanya, dunia justru memalingkan muka darinya. Aku memeluk perutku, merasakan tendangan bayiku. Nak, bisikku, suatu hari nanti, Ibu akan bercerita padamu tentang semua ini. Tentang betapa pentingnya menjadi orang yang berintegritas dan berhati nurani. Tentang bagaimana kesombongan dan kejahatan hanya akan membawa kesepian dan kehancuran. Dan Ibu berjanji, Ibu akan membesarkanmu dengan nilai-nilai yang benar, sehingga kamu tidak akan pernah menjadi seperti ayahmu. Karma untuk Lukman terus berlanjut. Dan kali ini, datang dari sumber yang paling tidak dia duga. Dari calon yang dia pamer-pamerkan sebagai bukti bahwa hidupnya lebih baik tanpaku. Kenyataan pahit bahwa dia justru ditolak oleh calon. Itu adalah tamparan telak yang mungkin lebih menyakitkan daripada kehilangan proyek atau reputasinya di kantor. Rumah yang dulu kami tempati bersama, yang pernah dipenuhi dengan tawa, debat kecil tentang dekorasi, dan aroma masakanku, kini terasa seperti ruang hampa yang luas dan menyiksa. Dinding-dindingnya seakan membisikkan setiap kenangan manis yang kini berubah menjadi cercaan bagi Lukman. Setelah kepergianku, setelah kegagalan proyek besarnya, setelah sanksi dari atasan, dan setelah ditinggalkan Clara, dia akhirnya menghadapi satu hal yang paling dia takuti, kesendirian. Malam-malamnya kini dihabiskan dengan menatap dinding kosong, ditemani hanya oleh botol minuman keras yang semakin menjadi pelarian. Suara TV yang dinyalakan keras tidak mampu menutupi sunyi yang menyayat di dalam hatinya. Setiap sudut rumah mengingatkannya padaku. Sofa tempatku biasa membaca buku dan mengelus perut,
dapur tempatku mencoba resep baru meski sering gagal, kamar tidur tempat kami dulu berbagi cerita dan impian. Merepotkan. Gumamnya suatu malam, suaranya parau oleh alkohol dan penyesalan. Siapa yang merepotkan sekarang? Lukman? Kau yang tidak bisa masak air putih tanpa meninggalkan kompor menyala? Kau yang bangun di pagi hari dan tidak ada sarapan yang menanti? Dia berjalan terhuyung ke kamar bayi yang kami siapkan dengan penuh cinta. Ruangan itu masih sama persis seperti saat aku pergi. Tempat tidur bayi berkelambu putih, lemari kecil berisi baju-baju bayi yang masih terbungkus rapi, mainan mobil-mobilan yang dengan bangga dia beli karena yakin anaknya nanti laki-laki. Dia meraih sebuah gantungan baju kecil bergambar dinosaurus, tangannya gemetar. Anakku, dia akan lahir tanpa ayah di sampingnya. Karena ulahku. Karena egoku. Air matanya akhirnya menetes. Bukan lagi air mata kemarahan atau frustasi, tetapi penyesalan yang dalam dan menyakitkan. Dia tersungkur di lantai kamar bayi, tubuhnya terguncang oleh isakan yang tidak terbendung. Bayanganku, yang dulu dia anggap lemah dan cengeng, justru adalah kekuatan yang selama ini menopang hidupnya. Kini, tanpa aku, segalanya runtuh. Dinda, maafkan aku. Rintihnya kepada ruangan yang kosong. Aku salah. Aku sombong. Aku buta. Tapi tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang menjawab. Hanya dengung AC dan detak jam dinding yang seakan mengejeknya. Keesokan paginya, dengan kepala yang masih berat, dia mencoba melakukan rutinitas lamanya, pergi ke kantor. Tapi suasana di sana sudah berubah total. Rekan-rekan yang dulu ramai menyapanya, kini hanya memberi anggukan singkat atau malah menghindari kontak mata. Mejanya yang dulu dipenuhi maket proyek dan blueprint, kini hanya berisi tumpukan laporan rutin yang membosankan. Dia bukan lagi Lukman si project manager jagoan, tetapi Lukman si pembuat masalah yang tega mentalak istri hamil. Seorang kolega juniornya, yang dulu sering dia bimbing, berani mendekati dan berkata dengan nada kasihan, "Mas, tadi Pak Handoko cari. Katanya mau meeting soal penempatan baru ke divisi logistik." Divisi logistik, tempat untuk mereka yang diistirahatkan. Pukulan terakhir untuk harga dirinya. Pulang ke rumah yang sunyi pada sore itu, Lukman tidak langsung masuk. Dia duduk di teras, memandangi halaman depan yang mulai dipenuhi rumput liar karena tidak ada lagi yang merawat. Dia teringat bagaimana aku dulu dengan sabar menyirami mawar-mawar di pot, bagaimana aku memintanya untuk memangkas pagar yang sudah mulai panjang. Dia tidak merepotkan, bisiknya pada dirinya sendiri. Dia justru yang selama ini merapikan hidupku yang berantakan. Aku yang merepotkan. Aku yang egois. Penyesalan itu datang seperti gelombang pasang, menghanyutkan segala kesombongan dan pembenaran yang selama ini dia pegang. Dia menyadari bahwa kesibukan dan tekanan kerja yang selalu dijadikan tameng, hanyalah alasan untuk menutupi ketidakdewasaan dan ketidakmampuannya untuk menjadi suami dan calon ayah yang bertanggung jawab. Dia masuk ke dalam rumah, berjalan menuju lemari pakaian. Di balik tumpukan kemejanya, dia menemani sebuah album foto lama. Dia membukanya perlahan. Foto-foto kami di masa awal pernikahan, saat kami masih miskin namun penuh tawa. Foto saat aku pertama kali memberitahunya bahwa aku hamil, dan dia mengangkatku berputar-putar kegirangan. Apa yang telah kulakukan? Tangisnya pecah lagi. Aku telah menghancurkan segalanya. Untuk apa? Untuk proyek yang gagal? Untuk wanita yang malah kabur? Untuk kesombongan yang sekarang menghancurkan diriku sendiri. Dia menutup album itu, melemparkannya ke sudut ruangan. Tapi gambar kebahagiaan itu sudah terpatri di benaknya. Dia tidak bisa lari dari kenyataan bahwa dialah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kehancuran ini. Malam itu, untuk pertama kalinya, dia tidak mabuk. Dia duduk di kegelapan, menghadapi hantu-hantu penyesalannya sendiri. Dia ingin meneleponku, memohon maaf, meminta rujuk. Tapi rasa malu dan gengsi yang masih tersisa, serta bayangan penolakan dariku, membuatnya tidak berani. Dia terjebak dalam penjara yang dia bangun sendiri. Penjara kesepian, penyesalan, dan harga diri yang sudah hancur berantakan. Dia akhirnya tertidur di sofa, dalam pelukan mimpi buruk di mana dia terus-menerus memanggil namaku,
tetapi aku hanya membalikkan badan dan pergi, meninggalkannya sendirian dalam kegelapan. Dan ketika dia terbangun, kenyataan justru lebih buruk dari mimpinya. Dia benar-benar sendirian. Penyesalan dan kesepian akhirnya menggerus gengsi Lukman hingga habis. Setelah hampir sebulan terombang-ambing dalam lautan penyesalannya sendiri, didorong oleh bayangan album foto dan rumah yang semakin terasa seperti kuburan, dia memutuskan untuk melakukan hal yang paling dia takuti, datang dan berhadapan langsung dengan kenyataan yang dia ciptakan. Dia memarkir mobilnya agak jauh dari rumah orang tuaku, seolah malu jika terlihat oleh tetangga. Dengan langkah gontai dan penuh keraguan, dia berjalan mendekati pagar rumah yang dulu sering disambanginya dengan bangga. Dia tampak berbeda, kemejanya kusut, matanya berkantung, dan aura percaya dirinya telah pudar digantikan oleh kecemasan yang nyata. Aku sedang duduk di teras belakang, ditemani mama yang sedang menjahit beberapa helai baju bayi, ketika papa memanggil dari dalam rumah. "Dinda, ada tamu untukmu." Suara papa terdengar hati-hati, dan nada itu sudah cukup membuatku waspada. Saat aku berjalan ke ruang depan, jantungku berhenti berdetak untuk sesaat. Lukman berdiri di sana, dengan postur tubuh yang membungkuk, tangannya bermain dengan ujung jaketnya yang lusuh. Dia tampak kecil dan tak berdaya. "Dinda," katanya, suaranya serak dan tidak pasti. Aku hanya bisa menatapnya, tidak berkata apa-apa. Berbagai emosi bergolak dalam diriku, kemarahan, kesedihan, dan juga sedikit belas kasihan melihat keadaannya yang mengenaskan. Mama dengan sigap berdiri di sampingku, memberikan dukungan diam-diam. Papa tetap duduk di kursinya, mengamati dengan tatapan tajam dan waspada. "Apa yang kamu lakukan di sini, Lukman?" tanyaku akhirnya, mencoba menjaga suaraku tetap datar. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian. Aku ingin bicara. Bisa kita bicara sebentar?" "For Ayes," pintanya, matanya melirik ke arah orang tuaku. "Apapun yang ingin kamu katakan, bisa di depan mama papaku," jawabku tegas. "Mereka adalah bagian dari hidupku, dan mereka telah melihat bagaimana kau memperlakukanku." Lukman mengangguk, menerima penolakan itu. "Aku mengerti. Aku datang ke sini untuk meminta maaf. Aku sadar, aku telah membuat kesalahan yang sangat besar." Dia berhenti, menunggu respon, tapi kami semua diam. Dia melanjutkan, "Aku menyesal, Dinda. Sangat menyesal. Kata-kataku waktu itu kejam dan tidak pantas. Aku sedang under pressure, tapi itu bukan alasan. Aku salah." Aku menyilangkan tangan di dada, melindungi perutku secara tidak sadar. "Kau menyesal karena proyekmu gagal? Karena atasanmu marah? Atau karena calon barunya kabur setelah tahu siapa dirimu yang sebenarnya?" tanyaku, menatapnya tajam. Dia terlihat tertampar. "Tidak, bukan karena itu. Aku menyesal karena menyakiti MU. Karena kehilangan MU. Rumah itu sekarang sangat sepi, Din. Aku menyadari bahwa selama ini, kamulah yang membuat segalanya berarti. Aku ingin rujuk. Aku mau memperbaiki semua ini. Aku akan antar kamu kontrol setiap minggu. Aku akan." "Berhenti, Lukman," potongku. Suaraku lebih tegas dari yang kubayangkan. "Kamu ingin rujuk? Setelah semua yang kau lakukan? Setelah kau mentalakku di saat yang paling rentan dalam hidupku? Setelah kau mengusirku dari rumah sendiri? Setelah kau membanding-bandingkanku dengan wanita lain dan menyebutku merepotkan?" Air matanya mulai menetes. "Aku tahu itu salah. Aku sudah berubah. Lihatlah aku sekarang. Aku hancur tanpa kamu. Kamu hancur karena karma atas perbuatanmu sendiri, Lukman. Bukan karena kehilangan aku." Hardikku, emosi yang kutanam akhirnya meledak. "Kau menyesal sekarang karena kau kehilangan pekerjaan, kehilangan reputasi, kehilangan pelarianmu. Kau tidak menyesal karena menyakitiku. Jika proyekmu sukses dan Clara tidak meninggalkanmu, apakah kau akan datang ke sini? Apakah kau akan meminta maaf?" Dia terdiam, tidak bisa menjawab. Itu adalah keheningan yang paling jujur yang pernah kualami darinya. "Pulanglah, Lukman," kataku. Suaraku kembali datar namun penuh ketegasan. "Aku tidak bisa memaafkan MU begitu mudahnya.
Rasa sakit karena diusir dari rumah sendiri saat hamil tua, di saat seharusnya suami mendukung, adalah luka yang terlalu dalam. Aku tidak percaya lagi padamu. Dan yang terpenting, aku tidak ingin anakku dibesarkan oleh seorang ayah yang bisa dengan mudahnya mengusir ibunya. Dia anakku juga, Dinda. Aku berhak, protesnya, sedikit putus asa. Hak. Mama tiba-tiba menyela, suaranya meninggi penuh amarah yang tertahan. Kau bicara hak? Di mana hak itu ketika kau mentalak dan mengusir istrimu yang sedang mengandung? Kau kehilangan hak MU ketika kau memilih untuk menjadi tega, Lukman. Sekarang, seperti yang dikatakan Dinda, pulanglah. Kami tidak ingin ada keributan lagi. Lukman memandangi kami semua. Aku yang teguh, Mama yang marah, dan Papa yang diam namun mendukung. Dia melihat bahwa tidak ada lagi celah untuknya di sini. Bahwa penyesalannya datang terlalu terlambat dan dengan alasan yang salah. Dia mengangguk pelan, air mata mengalir deras di pipinya. Baik, aku mengerti. Aku pergi. Dia berbalik dan berjalan keluar dengan langkah tertatih-tatih. Aku melihatnya pergi, dan untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Aku justru merasa lega. Lega karena akhirnya bisa mengatakan kebenaran itu padanya. Lega karena bisa membela diriku sendiri. Lega karena punya kekuatan untuk mengatakan, tidak, pada orang yang telah menghancurkan hatiku. Papa mendekat dan memelukku. Kamu kuat, nak, pilihan yang tepat. Aku mengangguk, meletakkan tangan di perutku. Aku harus kuat, Pak, untuk dia. Upaya rujuk Lukman telah gagal. Dan kali ini, bukan karena kemarahan, tetapi karena sebuah penolakan yang lahir dari harga diri dan perlindungan atas diri sendiri serta calon bayi. Sebuah bab baru benar-benar harus dimulai, tanpanya. Kepergian Lukman setelah penolakanku yang tegas seolah menjadi penutup final dari babak kelam dalam hidupku. Aku memutuskan untuk sepenuhnya fokus pada kehamilanku yang telah memasuki bulan ke-9. Setiap tendangan dan gerakan bayi di dalam perut menjadi pengingat akan tanggung jawab dan cinta baru yang harus kujalani, seorang diri. Namun, alam memiliki rencananya sendiri. Di suatu pagi yang cerah, tepat di awal minggu ke-37, aku merasakan kontraksi pertama. Awalnya hanya seperti kram perut biasa, tetapi kemudian berlanjut dengan ritme yang semakin teratur dan menyakitkan. Air ketuban juga pecah, membasahi celana tidurku. Mama, Papa, panggilku, berusaha tenang namun gagal. Suaraku gemetar memenuhi lorong rumah. Mama yang sedang menyiapkan sarapan bergegas ke kamarku. Wajahnya langsung pucat melihat keadaanku. Oh, Tuhan. Dinda, ini waktunya? Tapi masih minggu ke-37. Aku rasa iya, Ma. Kontraksinya kuat. Jawabku, menahan napas saat gelombang rasa sakit yang lain menerpa. Papa sudah muncul di pintu dengan telepon di tangan. Aku telepon ambulans sekarang. Jangan panik, perintahnya. Tapi suaranya juga tidak stabil. Rasa sakit yang datang silih berganti membuatku sulit berpikir jernih. Di antara itu semua, bayangan untuk melahirkan tanpa kehadiran ayah dari bayi ini menyelinap, membawa serta rasa sedih dan takut. Tapi aku mengusirnya. Aku tidak punya waktu untuk kelemahan sekarang. Ambulans datang dengan cepat. Di dalam perjalanan ke rumah sakit, Mama terus memegangi tanganku, membisikkan kata-kata penenang dan doa. Papa mengikuti dari belakang dengan mobilnya. Sesampainya di IGD, proses pemeriksaan berlangsung cepat. Dokter jaga memeriksa dan wajahnya sedikit berkerut. Pembukaannya masih lambat, tapi detak jantung bayi sedikit melemah. Ibu memiliki panggul yang sempit, dan posisi bayi agak melintang. Kita mungkin harus pertimbangkan operasi sesar. Mendengar kata operasi, ketakutanku memuncak. Operasi? Tapi aku sendiri. Dok, bisikku, suara hampir hilang. Dokter itu meletakkan tangannya di pundakku. Kami akan lakukan yang terbaik, Bu. Yang penting keselamatan ibu dan bayi. Aku digiring ke ruang persiapan operasi. Pakaianku diganti dengan gaun hijau. Perawat memasang infus dan monitor di tanganku. Setiap langkah terasa seperti mimpi buruk. Aku sendiri. Sangat sendiri. Di saat-saat seperti ini,
Seharusnya suami ada di sampingku, memegang tangan, memberi kekuatan. Tapi kemudian, Mama muncul di sampingku, sudah mengenakan baju steril. Aku akan menemanimu, Nak. Mama di sini. Tapi, ini ruang operasi. Ma, batuku lemah. Aku sudah minta izin. Aku akan menunggu di luar, tapi aku akan ada di sini sampai kamu masuk. Papa juga di luar, berdoa untukmu. Dia menggenggam tanganku erat. Kamu tidak sendirian, Dinda. Kami selalu di sini untukmu. Kata-kata itu memberiku kekuatan. Aku menganggak, air mata menetes. Terima kasih, Ma. Prosesnya berlangsung cepat. Aku dibius regional. Separuh tubuhku mati rasa, tapi aku masih sadar. Tirai hijau dipasang membatasi pandanganku. Aku hanya bisa menatap langit-langit ruang operasi, mendengar suara gemerincing alat-alat bedah, dan suara tenang dokter serta perawat yang berbicara. Oke, Bu Dinda. Kita mulai ya, ujar dokter bedahnya. Aku menutup mata, berusaha tenang. Mama terus berbicara padaku dari balik tirai, menceritakan hal-hal kecil, tentang masa kecilku, tentang betapa kuatnya aku. Suaranya adalah jangkar yang menahanku dari jurang ketakutan. Lalu, ada suara tarikan, tekanan, dan kemudian, suara tangis yang paling indah yang pernah kudengar. Selamat, Bu Dinda. Bayinya perempuan. Sehat, seru seorang perawat. Aku tidak bisa menahan tangis lagi. Perasaan lega, syukur, dan cinta yang begitu besar membanjiri diriku. Dia baik-baik saja? Tanyaku, suaraku bergetar. Baik sekali, Bu. Skor Apgarnya bagus, jawab dokter dengan riang. Seorang perawat mendekatkan seorang bayi mungil yang sudah dibersihkan dan dibungkus selimut. Pipinya kemerahan, rambutnya sudah lebat, dan matanya terpejam erat. Dia sempurna. Sayang, bisikku, mencium keningnya yang hangat. Ibu sayang kamu. Selamat datang, Nak. Mama datang memelukiku, air matanya juga mengalir. Dia cantik, Nak, persis seperti kamu waktu kecil. Bayiku kemudian dibawa ke ruang observasi bayi baru lahir untuk pemeriksaan lebih lanjut. Aku dijahit dan dibawa ke ruang pemulihan. Di sana, Papa sudah menunggu dengan mata berkaca-kaca. Dia memelukku dan mencium keningku. Kamu pemberani, Dinda. Sangat pemberani. Beberapa jam kemudian, aku sudah berada di kamar rawat inap. Bayiku yang sudah diberi nama Kayla, yang berarti mahkota yang mulia, tidur dengan tenang di boks samping tempat tidurku. Aku memandanginya, tidak percaya bahwa aku akhirnya memiliki dia. Semua rasa sakit dan perjuangan hari ini terbayar lunas. Seorang perawat masuk untuk mengecek kondisiku. Ibu kuat sekali, jalani semuanya sendiri, pujinya. Aku tersenyum lemah, memandang Kayla. Aku tidak sendiri. Aku ditemani oleh orang-orang yang paling mencintaiku. Hari itu, aku melahirkan lebih dari sekedar seorang bayi. Aku melahirkan versi diriku yang baru, seorang ibu yang kuat, seorang pejuang yang tahu bahwa dia tidak perlu bergantung pada siapapun untuk mendefinisikan kebahagiaan dan kekuatannya. Kayla adalah mahkotaku, pengingat bahwa dari puing-puing kehancuran, bisa tumbuh cinta dan kehidupan yang jauh lebih berharga. Dan untuknya, aku akan menjadi ibu terbaik yang bisa aku berikan. Tanpa Lukman. Minggu-minggu pertama pasca persalinan adalah masa yang penuh dengan kelelahan yang mendalam namun juga kebahagiaan yang tak terkira. Setiap tangis Kayla, setiap kali dia menyusu, bahkan setiap kali mengganti popoknya di tengah malam, adalah pengingat akan tanggung jawab baruku yang kujalani dengan penuh cinta. Dukungan keluarga adalah penyangga utamaku. Mama dengan sabar mengajarku cara memandikan bayi, Papa dengan bangga menggendong Kayla sambil berjalan-jalan di halaman, dan kakak-kakakku membantu membeli segala kebutuhan bayi. Namun, di balik kedamaian ini, bayangan hukum dan masa depan masih menggantung. Lukman, meski telah ditolak mentah-mentah, masih secara teknis adalah suamiku dan ayah kandung Kayla. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Aku perlu perlindungan hukum untukku dan untuk Kayla. Suatu sore, setelah Kayla tertidur lelap, aku menemui orang tuaku di ruang keluarga. Mama, Papa, aku ingin bicara serius.
Mama langsung meletakkan jahitannya. Papa mematikan televisi. "Apa itu, Nak?" tanya Papa. "Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus menyelesaikan status pernikahanku dengan Lukman secara hukum. Aku ingin menggugat cerai dia," ujarku, suaraku tegas, jauh berbeda dari Dinda beberapa bulan yang lalu. Wajah Mama berseri-seri, penuh dukungan. "Akhirnya kamu memutuskan, Nak. Kami sepenuhnya di belakangmu. Tapi kita harus melakukannya dengan benar," tambah Papa, lebih kalem. "Kita butuh pengacara yang baik, terutama untuk urusan hak asuh dan nafkah. Kita punya posisi yang sangat kuat." Papa kemudian menghubungi seorang teman lamanya yang merupakan pengacara keluarga ternama, Bapak Bram. Beberapa hari kemudian, kami mengadakan pertemuan di rumah. Bapak Bram, pria berusia 50-an dengan aura yang meyakinkan, mendengarkan semua ceritaku dengan saksama. Dia mencatat setiap detail, talak lisan, pengusiran saat hamil tua, penelantaran, hingga kondisi finansial Lukman yang sedang goyah. "Ibu Dinda," ujar Bapak Bram setelah aku selesai bercerita, "secara hukum, posisi ibu sangat kuat. Talak yang diucapkan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum. Justru, tindakan suami ibu dapat digolongkan sebagai penelantaran dan kekerasan psikis, terutama dalam kondisi ibu yang sedang hamil. Itu sangat memberatkan dia di persidangan." Dia kemudian menjelaskan strateginya. "Kita akan menggugat cerai dengan alasan penelantaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi. Yang terpenting, kita juga akan meminta hak asuh anak sepenuhnya untuk ibu, serta nafkah yang memadai untuk anak dan juga untuk ibu selama masa iddah." "Apakah hak asuh sepenuhnya mungkin?" tanyaku, sedikit khawatir. "Sangat mungkin, bahkan hampir pasti," jawab Bapak Bram meyakinkan. "Pengadilan selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Seorang ayah yang tega mentalak dan mengusir ibu yang sedang hamil tua akan dinilai tidak layak memiliki hak asuh. Apalagi dengan kondisi finansialnya yang sekarang tidak stabil. Ditambah, ibu memiliki dukungan keluarga yang sangat solid." Dia tersenyum pada Mama dan Papa. Proses pengajuan gugatan berjalan lancar. Dokumen-dokumen pendukung, termasuk laporan medis kehamilanku, kesaksian dari Dr. Riani tentang kondisiku saat kontrol terakhir, dan bahkan kesaksian dari tetangga tentang pengusiranku, dikumpulkan dengan rapi. Hari persidangan pertama pun tiba. Aku hadir didampingi Papa dan Bapak Bram. Mama tetap di rumah menjaga Kayla. Saat masuk ke ruang sidang, jantungku berdebar kencang. Lukman sudah duduk di bangku tergugat. Dia terlihat lebih kurus dan lesu. Dia bahkan tidak berani menatapku. Hakim, seorang wanita parubaya dengan wajah bijak, memimpin persidangan. Bapak Bram dengan lugas memaparkan gugatan kami, didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Dia menekankan betapa Lukman telah lalai menjalankan kewajiban sebagai suami dan calon ayah. Saat giliran Lukman berbicara, pembelaannya terdengar lemah. Pengacaranya mencoba membelokkan isu dengan mengatakan bahwa talak itu diucapkan dalam keadaan emosi dan bahwa Lukman menyesal. Tapi hakim dengan tegas menyela. "Bapak Lukman, emosi bukanlah alasan untuk melakukan penelantaran, apalagi terhadap istri yang sedang dalam kondisi hamil tua. Dan penyesalan datang setelah tindakan, tidak menghapus akibat hukum dari tindakan tersebut." Lukman hanya bisa menunduk, tidak berkutik. Setelah melalui beberapa kali persidangan, putusan akhirnya keluar. Hakim membacakan putusan dengan suara lantang. Atas dasar bukti-bukti yang kuat dan demi kepentingan terbaik anak, pengadilan memutuskan. Pertama, mengabulkan gugatan cerai atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Kedua, memberikan hak asuh anak, Kayla, sepenuhnya kepada Ibu Dinda. Ketiga, menghukum Bapak Lukman untuk membayar nafkah anak sebesar 30% dari penghasilannya setiap bulan, hingga anak dewasa. Keempat, menghukum Bapak Lukman untuk membayar nafkah iddah untuk Ibu Dinda selama 3 bulan. Aku menarik napas lega. Air mata kebahagiaan menetes. Ini adalah kemenangan besar. Bukan hanya untukku, tapi untuk keamanan dan masa depan Kayla. Lukman terlihat hancur. Dia bahkan tidak mengajukan banding. Setelah sidang, di lobi pengadilan, dia mendekatiku. "Dinda, aku selamat.
ujarnya, terbata-bata. Aku hanya mengangguk. Terima kasih. Jagalah dirimu, Lukman. Dia memandangiku sejenak, seperti ingin mengatakan sesuatu lebih, tapi kemudian berbalik dan pergi dengan langkah gontai. Papa memelukku. Sudah selesai, nak. Sekarang kamu benar-benar bebas. Bebas. Kata itu terasa begitu indah. Bebas dari ikatan dengan pria yang menyakitiku. Bebas untuk membangun kehidupan baru untukku dan Kayla. Bebas untuk menentukan masa depan kami sendiri, tanpa rasa takut atau ancaman. Perjalanan pulang terasa begitu ringan. Aku masuk ke rumah dan langsung menuju kamar Kayla. Kuambil bayi mungilku yang sedang tidur pulas. Sayang, bisikku, mencium keningnya yang wangi. Ibu sudah dapatkan kepastian untuk kita. Ibu akan jaga kamu selamanya. Hakim mungkin yang memberikan putusan, tetapi perjuangan sesungguhnya baru dimulai. Dan kali ini, aku siap menghadapinya dengan kepala tegak, didukung oleh cinta keluarga dan keberanian yang lahir dari rasa cinta pada anakku. Gugatan cerai itu bukanlah akhir, tetapi awal yang baru. Awal di mana aku adalah satu-satunya nahkoda bagi kapal kecilku dan Kayla. Kemenangan hukum yang ku dapat di pengadilan seolah menjadi pukulan final bagi benteng pertahanan terakhir Lukman. Putusan itu tidak hanya memutuskan ikatan pernikahan kami secara resmi, tetapi juga menjadi pukulan finansial dan moral yang menghancurkannya. Dan karma, seperti roda yang terus berputar, tidak berhenti di situ. Beberapa minggu setelah putusan pengadilan, Arif datang lagi dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. Kali ini, dia membawa kopi dan duduk di ruang tamu dengan ekspresi yang mengatakan bahwa berita ini berat. Ada kabar terbaru soal Lukman. Mulutnya, setelah menyesap kopinya. Ini, sudah di level yang parah. Aku, yang sedang menyuapi Kayla susu botol, mengalihkan perhatian. Mama dan papa juga mendekat, penasaran. Setelah sidang, tuntutan nafkah yang 30% dari penghasilannya itu ternyata menjadi beban yang sangat berat baginya. Jelas Arif. Gajinya sudah dipotong drastis sejak di-freeze dari proyek besar. Dan sekarang ditambah dengan kewajiban nafkah, penghasilannya hampir tidak cukup untuk hidup sendiri, apalagi bayar hutang. Hutang? Tanyaku, mata membelalak. Iya. Tuntutan ganti rugi proyek Sudirman itu ternyata jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Kliennya tidak main-main. Mereka menyita jaminan performa yang dia setor di awal proyek, dan itu masih belum cukup. Mereka menagih sisanya. Dan karena perusahaan kecilnya itu atas nama dia sendiri, tanggung jawabnya bersifat pribadi. Arif mengambil napas dalam. Dia terpaksa menjual aset-asetnya. Mobilnya yang baru saja dia beli tahun lalu sudah laku. Tapi itu masih belum cukup. Kabarnya dia sekarang terpaksa melepas rumahnya. Rumah, kata itu menggantung di udara. Rumah yang dulu kami bangun bersama. Rumah yang dia usirku darinya. Rumah yang menjadi simbol kesombongan dan kesuksesannya. Dia jual rumahnya, desis Mama, tidak percaya. Arif mengangguk pelan. Iya. Dan karena terburu-buru, harganya dipotong cukup dalam. Hasil penjualannya hampir seluruhnya habis untuk menutup hutang pada klien dan membayar uang muka untuk apartemen kecil yang dia sewa sekarang. Dia benar-benar kehilangan segalanya. Din, karir, reputasi, keluarga, dan sekarang harta bendanya. Suasana hening sejenak. Aku memandang Kayla yang sudah tertidur di pangkuanku. Dia tidak akan pernah mengenal rumah tempat ayahnya dulu membesarkan sangkar impian. Dan itu adalah pilihan Lukman sendiri. Dan, bagaimana keadaannya sekarang? Tanyaku, mencoba tidak terdengar peduli, tapi tetap penasaran. Dia pindah ke apartemen sempit di pinggiran kota. Hidup sendiri. Dari yang aku dengar, dia jarang keluar. Teman-temannya pada menjauh. Dia seperti hancur total. Din. Bukan hanya secara finansial, tapi juga mental. Papa menghela napas panjang. Ini sangat tragis. Tapi sekali lagi, ini adalah konsekuensi. Dia membangun hidupnya di atas fondasi yang rapuh, kesombongan dan ketidakjujuran. Dan fondasi seperti itu pasti akan runtuh suatu hari nanti. Mama menambahkan, dia mengorbankan keluarganya untuk karir dan gengsinya.
Dan pada akhirnya, dia kehilangan keduanya. Arif mengangguk. Yang paling ironis, orang yang dia pikir akan menyelamatkannya, Clara, malah jadi orang yang ikut menghancurkannya dengan menyebarkan cerita tentang karakter aslinya. Dan orang yang dia anggap merepotkan, kamu, Din, justru adalah orang yang selama ini membantunya membangun karirnya. Banyak yang bilang, dulu kamu yang sering bantu urus administrasi proyek-proyeknya, kan? Aku mengangguk pelan. Itu benar. Aku sering membantunya mengatur jadwal, mengingatkannya pada deadline, bahkan terkadang membantu menghitung anggaran sederhana. Dukungan yang dia anggap remeh dan sepele. Sekarang, tanpa kamu, dia tidak bisa mengatur apapun. Hidupnya berantakan, simpul Arif. Setelah Arif pergi, aku berdiri di depan jendela, memandang halaman rumah orang tuaku yang hijau dan teratur. Aku membayangkan Lukman, sendirian di apartemen sempitnya, dikelilingi oleh kehancuran yang dia ciptakan sendiri. Tidak ada rasa bahagia atau kemenangan. Yang ada justru rasa pilu yang mendalam. Ini adalah pria yang pernah sangat kucintai. Melihat kejatuhannya yang begitu dalam terasa seperti menyaksikan sebuah tragedi Yunani kuno, di mana sang tokoh utama dihancurkan oleh kecacatan karakternya sendiri. Karma telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Lukman telah kehilangan segalanya. Status, kekayaan, harga diri, dan keluarga. Dan yang tersisa baginya hanyalah penyesalan dan kesepian di dalam apartemen sewaan yang sempit. Sebuah pengingat yang pahit akan semua pilihan salah yang telah dia buat. Aku menoleh ke arah Kayla yang sedang tidur nyenyak. Kita tidak akan seperti itu, sayang, bisikku. Ibu akan membesarkanmu dengan nilai-nilai yang benar. Kita akan membangun hidup kita di atas fondasi cinta, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Fondasi yang kuat. Kehancuran Lukman adalah pelajaran yang mahal, sebuah peringatan tentang bagaimana keserakahan dan keegoisan pada akhirnya akan menggerogoti segala sesuatu yang berharga dalam hidup, meninggalkan hanya puing-puing dan penyesalan. Putusan pengadilan dan keharusan menjual rumah adalah pukulan telak yang menjungkirbalikkan seluruh dunia Lukman. Dia sekarang menghuni sebuah studio apartemen di lantai 4 sebuah kompleks yang tua dan kurang terawat. Udara di dalamnya terasa pengap, berbau apek campur aroma mie instan yang menjadi makanan pokoknya. Dindingnya kosong, hanya ada sebuah jam dinding murah yang terus berdetak, menandai waktu yang terasa begitu lambat dan menyiksa. Kehidupan barunya adalah rutinitas yang suram. Bangun pagi, bekerja dari rumah, jika ada pekerjaan yang mau mempekerjakannya, menatap layar laptop yang sekarang menjadi satu-satunya jendela dunianya, lalu tidur lagi. Dia jarang keluar. Interaksinya dengan dunia luar hanyalah dengan delivery food, dan sesekali dengan tetangga yang memandangnya dengan sinis atau iba. Suatu sore, dia memberanikan diri untuk menjenguk Kayla. Itu adalah haknya, menurut putusan pengadilan, meski sangat terbatas dan harus seizinku. Dia datang dengan membawa sebuah boneka beruang kecil, hadiah yang terlihat lucu tapi terasa tragis di tangannya yang gemetar. Aku membukakan pintu, menggendong Kayla yang sudah mulai aktif melihat sekeliling. Melihat Lukman berdiri di depan pintu dengan wajah lesu dan pakaian yang tidak lagi sempurna seperti dulu, hatiku sempat tersentuh. Tapi kemudian aku mengingat pengusiran, kata-kata, merepotkan, dan tangisanku di lantai rumah itu. Lukman, sambutku datar. Kau mau menjenguk Kayla? Dia mengangguk, matanya langsung tertuju pada bayi di gendonganku. Ada kerinduan dan penyesalan yang dalam di sorot matanya. Iya, bisa. Bisa. Tapi hanya setengah jam. Dan aku akan ada di sini, jawabku tegas. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk menyakiti anakku, bahkan dengan kata-kata. Aku mengizinkannya masuk dan duduk di sofa ruang tamu. Dia duduk di ujung, terlihat kikuk. Dia mencoba mendekatkan boneka beruang itu pada Kayla. Ini untuknya. Terima kasih, jawabku singkat, meletakkan boneka itu di sampingku. Kayla masih terlalu kecil untuk mainan seperti itu. Lukman kemudian mencoba untuk bermain dengan Kayla, mengoceh hal-hal tidak jelas, membuat suara-suara aneh untuk menarik perhatiannya. Kayla, polos, sesekali tersenyum dan menggerakkan tangannya. Itu saja sudah membuat mata Lukman berkaca-kaca. Dia mirip sekali denganmu, Dinda, bisiknya, suaranya serak. Aku hanya diam.
Aku tahu itu pujian, tapi itu terasa hampa sekarang. Setengah jam terasa sangat panjang dan canggung. Saat waktunya habis, Lukman berdiri dengan berat. Aku boleh datang lagi lain waktu, pintanya, penuh harap. Kita lihat nanti, Lukman, jawabku, tidak ingin memberi janji kosong. Yang penting, kau harus konsisten dengan nafkahnya. Itu kewajibanmu. Dia mengangguk, wajahnya jatuh. Dia tahu bahwa hubungannya dengan Kayla telah direduksi menjadi sekadar kewajiban finansial. Itu adalah hukumannya. Dia boleh melihatnya, tetapi dia telah kehilangan hak untuk menjadi seorang ayah dalam arti yang sebenarnya. Perginya Lukman dari rumah itu terasa seperti mengulang kembali peristiwa pengusiranku dulu. Tapi kali ini, dialah yang pergi dengan hati hancur dan langkah gonta. Aku melihat dari jendela bagaimana dia berjalan lambat ke mobil tuanya yang sudah berdebu. Sesekali menoleh ke belakang, berharap mungkin aku atau Kayla melambainya. Tapi kami tidak melakukannya. Keesokan harinya, aku mendapat pesan singkat darinya. Terima kasih untuk kemarin. Kayla sangat cantik. Aku akan transfer nafkahnya bulan ini tepat waktu. Aku tidak membalas. Aku tahu ini adalah siksaan terbesar baginya. Memiliki seorang anak yang secara fisik begitu dekat, tetapi secara emosional dan hukum, sangat jauh. Dia bisa melihatnya, tapi tidak bisa merasakan kebahagiaan menjadi seorang ayah. Setiap kunjungannya adalah pengingat akan apa yang telah dia sia-siakan. Sebuah keluarga yang bisa saja dia miliki, sebuah cinta yang bisa saja dia rasakan, sebuah kebahagiaan yang bisa saja menjadi miliknya. Dia sekarang hidup dalam penjara batinnya sendiri. Dihantui oleh kenangan akan kesalahannya, dikelilingi oleh kesepian, dan disiksa oleh penyesalan yang datang terlalu terlambat. Setiap transfer nafkah yang dia kirim, setiap boneka yang dia beli, setiap izin menjenguk yang harus dia minta, adalah pengingat pahit bahwa dia telah merusak segalanya dengan tangannya sendiri. Dan untuk seorang pria yang dulu begitu bangga akan kontrol dan kekuasaannya, kehilangan itu, kehilangan akses mudah kepada anak kandungnya sendiri, adalah karma yang mungkin paling menyakitkan dari semuanya. Dia tidak diusir secara fisik, tetapi secara emosional, dia telah diasingkan dari kehidupan putri kecilnya. Dan itu adalah hukuman seumur hidup yang harus dia tanggung dalam kesendiriannya yang sunyi. Waktu berjalan dengan caranya yang ajaib, menyembuhkan luka perlahan-lahan namun pasti. 2 tahun telah berlalu sejak peristiwa pengusiran dan perceraian itu. Kayla, yang dulu hanya bisa ku gendong dan susui, kini sudah menjadi seorang balita yang lincah dan cerewet. Setiap hari diwarnai dengan tawanya yang riang, langkahnya yang belum mantap, dan ocehan-ocehan lucunya yang terus-menerus mengisi rumah orang tuaku dengan kehidupan. Aku pun telah berubah. Bukan lagi Dinda yang rapuh dan penuh keraguan. Pengalaman pahit itu mengukirku menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih menghargai diri sendiri. Bekas luka di hati masih ada, tapi tidak lagi terasa perih. Itu menjadi pengingat betapa berharganya diriku dan betapa pentingnya berdiri di atas kaki sendiri. Ibu, lihat! Seru Kayla suatu pagi, berlari kecil menghampiriku dengan menggenggam sebuah gambar coretan berwarna-warni di tangannya. Ini ibu dan Kayla. Aku menerima gambarnya, memeluknya erat. Wah, bagus sekali, sayang. Kayla pintar, kataku, mencium pipinya yang montok. Mama yang sedang menyiram tanaman tersenyum melihat kami. Dia memang mirip sekali denganmu, nak, kreatif dan ceria. Kreatif. Kata itu mengingatkanku pada bakat lamaku yang sempat terkubur, membuat kue dan pastry. Di sela-sela mengasuh Kayla, aku mulai lagi dari nol. Awalnya hanya iseng membuat kue untuk keluarga, lalu untuk tetangga. Ternyata, responnya sangat positif. Kue-kueku disukai. Dinda, kue browniesmu ini enak sekali. Kamu jual, enggak? Tanya tetangga sebelah suatu hari. Dorongan itu membuatku memberanikan diri. Dengan dukungan modal dari papa dan bantuan mama yang menjaga Kayla, aku membuka usaha kecil-kecilan dari rumah, Dinda S Sweet Kitchen. Aku mulai menerima pesanan kue untuk acara ulang tahun, arisan, dan lainnya. Aku mengelola media sosialnya sendiri, memposting foto-foto karyaku. Suatu sore, saat aku sedang sibuk menghias sebuah kue pesanan, Kayla duduk di high chair-nya dengan mainan. Ibu sibuk, ya? Tanyanya,
dengan kosakata yang sudah mulai berkembang. Iya, sayang. Ibu lagi bikin kue buat dijual. Nanti uangnya buat beli mainan Kayla, ya? Jawabku sambil tersenyum. Kayla mau bantu ibu, ujarnya antusias. Aku tertawa. Nanti ya, sayang. Kalau Kayla sudah besar. Usahaku perlahan tapi pasti mulai berkembang. Dari hanya pesanan tetangga, kini sudah merambah ke pesanan dari luar kota. Aku bahkan sudah mempekerjakan seorang ajudan untuk membantu mengantar pesanan. Rasanya luar biasa bisa mandiri secara finansial, sekalipun tidak besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhanku dan Kayla. Papa lihat, kamu sekarang sudah jadi entrepreneur yang hebat, puji Papa suatu malam, saat kami berkumpul makan malam. Dari sebuah keterpurukan, kamu bisa bangkit dan menciptakan sesuatu yang membanggakan. Iya, berkat dukungan Mama Papa juga, jawabku, tersipu malu. Kamu yang berani, nak. Kami hanya memberimu tempat untuk berlari, sahut Mama, matanya berkaca-kaca bangga. Hidupku sekarang mungkin tidak sempurna. Masih ada saat-saat lelah sendiri, saat merindukan adanya partner untuk berbagi, atau saat Kayla bertanya tentang ayah, dan aku harus menjawab dengan bijak. Tapi aku bahagia. Bahagia yang tenang, yang lahir dari perjuangan dan penerimaan. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada kehadiran seseorang dalam hidup kita, tetapi pada bagaimana kita membangun kehidupan itu sendiri. Aku punya Kayla, yang adalah anugerah terbesarku. Aku punya keluarga yang selalu mendukung. Dan aku punya diriku sendiri yang telah terbukti mampu melalui badai. Aku memandang Kayla yang sedang asyik makan es krim. Wajahnya belepotan coklat. Dia tertawa, dan tawanya itu seperti musik yang paling indah. Ibu sayang Kayla, bisikku, memeluknya. Kayla juga sayang ibu, jawabnya spontan, dengan mata berbinar-binar. Di saat itu, aku tahu, aku tidak membutuhkan Lukman atau siapapun untuk melengkapi kami. Kami sudah utuh. Kami sudah cukup. Perjalanan masih panjang, tapi aku tidak takut lagi. Karena aku telah menemukan kekuatan terbesarku, diriku sendiri. Dan untuk Lukman, aku sudah memaafkannya. Bukan untuknya, tapi untuk ketenangan diriku dan Kayla. Aku berharap dia menemukan kedamaiannya sendiri. Tapi hidupku dan Kayla akan terus berjalan, tanpa terpaku pada masa lalu, menuju masa depan yang kami tentukan sendiri. Sebuah masa depan yang dibangun dari cinta, kekuatan, dan segala hal manis yang keluar dari dapur kecilku.